Apa yang kan terjadi yang ku Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir di webinar jurnal pada hari ini. Senang sekali aku bisa bertemu dengan teman-teman lagi ya di webinar jurnal Growth Series, di mana seperti yang teman-teman lihat nantinya di sesi pada hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai manajemen produksi yang bisa teman-teman manfaatkan di Makari Jurnal khususnya. Jadi nanti seperti apa sih untuk mengelola manajemen produksi, lalu juga mungkin di sini teman-teman juga familiar ya, sudah familiar dengan istilah Bill of Materials, work order, inventory, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan sama-sama mengulik kira-kira seperti apa optimalisasi produksi yang dapat dimanfaatkan di Mekari Jurnal. Dan jangan khawatir teman-teman sekalian karena nanti pun selain kita akan memberikan informasi mengenai fitur-fitur yang bisa menjadi solusi kelola manajemen produksi di perusahaan teman-teman, nanti kita juga akan mendemokan dengan beberapa studi kasus atau use case yang biasanya memang banyak ditemukan. Jadi nanti silakan disimak teman-teman karena nantinya dari speaker kita, dari pembicara kita juga akan membagikan bisnis modelnya itu seperti apa nih yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Nah, sebelum itu perkenalkan aku Anissa dari tim jurnal yang hari ini akan memandu jalannya webinar. Jadi di sini nanti aku akan menemani teman-teman untuk berdiskusi dengan pembicara kita nih nantinya mengenai optimalisasi produksi. Kalau misalkan aku lihat di sini juga sudah ramai ya teman-teman yang bergabung, jadi aku ucapkan terima kasih sudah bergabung di webinar ini. Dan boleh banget nih teman-teman untuk saling berkenalan juga di kolom chat. Jadi make sure chat teman-teman itu dikirim ke everyone. Jadi semuanya bisa lihat nih. Kita bisa tahu teman-teman dari daerah mana saja. Ini kalau misalkan aku lihat ada dari PT Kreasi Sehat Bersinar nih dari Ibu Rizkika Khairunisa. Selamat datang Ibu dan selamat bergabung dari Jakarta Selatan ya. Terus juga aku lihat ada dari Ibu Alvina dari Bandung dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi silakan teman-teman bagi yang masih baru bergabung juga boleh langsung berkenalan di kolom chat. Oke, boleh di next. Nah, sembari kita menunggu teman-teman yang lain juga untuk hadir di webinar hari ini, di sini aku akan menyampaikan terlebih dahulu agenda kita pada hari ini ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu, nanti aku akan menginformasikan mengenai pembaruan Mekari Jurnal di bulan Juni. Jadi apa saja sih sebetulnya pembaruan yang ada di Mekari Jurnal di bulan Juni. Lalu nanti juga aku akan memperkenalkan mengenai komunitas Fintech One-on-One dari Mekari Jurnal. Nah, mungkin di sini sudah ada beberapa yang bergabung, tapi bagi yang belum nanti dan bagi yang kepo, aku akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Lalu nanti yang paling ditunggu-tunggu pastinya kita akan langsung masuk ke sesi yang ketiga yaitu optimalisasi produksi di Makari Jurnal. Yaitu nanti akan membahas seputar bill of materials, work order, inventory dan hingga nanti keakuntansinya juga seperti apa. Lalu nanti juga ada yang menarik yaitu ada sesi tanya jawab dengan product team dan juga dengan tim jurnal lainnya. Jadi silakan ditunggu saja sesinya Bapak Ibu sekalian. Dan seperti biasa nanti kita akan ada sesi giveaway dan juga closing. Boleh di next? Oke, boleh dibantu next slide-nya. Aku mau, oh ya sebelum itu mungkin aku mau make sure juga dari Bapak Ibu sekalian apakah sejauh ini suaraku terdengar jelas. Jadi eh, informasi juga ya untuk Bapak Ibu sekalian, semisal nanti suaraku ternyata putus-putus nih atau mungkin kurang jelas boleh langsung berkabar di kolom chat ya. Jadi aku bisa segera perbaiki. Oke, nah sembari menunggu teman-teman sekalian, jadi silakan ya sekali lagi aku informasikan jika dari Bapak Ibu ada em, yang ingin berkenalan juga boleh segera disampaikan di kolom chat. Nah, di sini aku akan coba next dulu ya Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian chatnya itu dikirim ke everyone ya. Jadi kita bisa saling tahu nih, bisa lihat teman-teman yang sudah chat di kolom chat. Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian, di sini aku akan menginformasikan ya beberapa hal mengenai webinar kita pada hari ini. Nah, jadi seperti yang tadi aku sudah sampaikan, di sini nanti kita akan dimulai dulu dengan adanya pembaruan di Makari Jurnal, khususnya di bulan Juni tahun 2024. Sebetulnya ini akan menjadi yang kita bahas juga ya nanti detailnya dengan pembicara kita, yaitu mengenai manajemen produksi. Tapi saat ini sebagai informasi di jurnal itu kami sudah mengembangkan fitur solusi untuk kelola supply chain management di Mekari Jurnal. Nah, ada apa saja sih sebetulnya dari supply chain management di Mekari Jurnal ini?
Yang terbaru, jadi saat ini di bulan Juni kita sudah memperbarui laporan perputaran persediaan barang nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan adanya laporan perputaran persediaan barang ini, harapannya nanti dari Bapak Ibu sudah bisa lebih efektif lagi untuk memantau seberapa sering sebetulnya perputaran stok barang Bapak Ibu sekalian dalam periode tertentu dengan adanya laporan perputaran persediaan barang ini. Nah, di mana nih Mbak Nisa untuk akses si laporan perputaran persediaan barang ini? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, laporan ini nanti bisa diakses di menu laporan, lalu nanti akan ada tab produk, dan nanti di sana bisa terlihat perputaran persediaan barang. Nah, ini seperti contohnya ya, jadi nanti tampilannya akan seperti ini nih, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat seberapa sering perputaran stok barangnya di suatu periode. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah mengenai perintah kerja ya atau work order yang pastinya nanti akan kita bahas lagi lebih dalam, yaitu adanya untuk penyusunan assembly atau juga pemisahan disassembly. Jadi dengan ada perintah kerja ini, jadi nanti harapannya dari Bapak Ibu sudah bisa nih untuk menentukan juga produk yang akan dibongkar berdasarkan bill of materials-nya gitu, yang akan dibuat, disusun ataupun juga dibongkar sesuai dengan BOM yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini nanti untuk detailnya silakan boleh ditunggu saja Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan kulik di sesi berikutnya. Lalu juga yang terbaru nih Bapak Ibu sekalian, di bulan Juni ini kita sudah memperbarui adanya role productions. Jadi saat ini dengan adanya role productions ini, dari Bapak Ibu sudah bisa untuk membatasi akses penggunaan jurnal khusus untuk rekan-rekan yang memang bertanggung jawab nih untuk menu produksi dengan role production ini. Begitu. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat ya, ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi dengan adanya role production ini, dari teman-teman terkait itu bisa melihat production page saja gitu. Jadi bisa lebih dilimitasi lagi lah untuk aksesnya, sehingga untuk kelola laporan bisnisnya nanti bisa lebih akurat dan lebih terjamin lagi keamanannya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian mengenai pembaruan khususnya fitur supply chain management di jurnal. Jadi sebetulnya untuk supply chain management di jurnal ini juga masih terbilang baru Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan kalau seandainya nanti dari Bapak Ibu ada tertarik untuk diskusi, konsultasi, atau mungkin saya ingin demo dulu deh Mbak, atau mungkin di meetingin dulu nih sama tim jurnal, saya mau tahu detail itu seperti apa. Nah itu nanti boleh disampaikan saja di feedback form. Jadi nanti boleh disampaikan di link bit.ly JGS 101-FB02. Atau nanti dari rekanku dari tim jurnal lainnya juga akan bantu share linknya di kolom chat, jadi bisa langsung diklik. Begitu. Tapi jangan terburu-buru Bapak Ibu sekalian, tenang saja. Nanti barangkali dari Bapak Ibu juga mau kulik dulu nih kira-kira apa sih supply chain management dan juga manajemen produksi di Makari Jurnal. Nah, nanti kita akan simak dulu sesinya di sesi berikutnya gitu ya. Nanti baru kalau misalkan ada kebutuhan, boleh nanti kita akan ada sesi feedback form lagi. Nah, karena sudah semakin ramai juga, jadi di sini aku ingin menginformasikan bahwa di webinar ini dari Bapak Ibu sekalian sangat boleh untuk menyampaikan pertanyaan. Namun, sebagai catatan, mohon untuk sampaikan pertanyaan yang hanya terkait dengan topik webinar hari ini, yaitu manajemen produksi. Caranya seperti apa? Kalau misalkan Bapak Ibu lihat ada menu Q&A, jadi silakan untuk sampaikan seluruh pertanyaan webinar di tab Q&A tersebut. Nah, mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan di kolom komentar karena nanti khawatir akan tertimpa dengan komentar yang lain. Jadi, khusus untuk pertanyaan manajemen produksi, silakan disampaikan di Q&A ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, dan seperti biasa ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah aware juga nih, sudah sering ikut webinar jurnal, kita juga akan membagikan e-sertifikat. Jadi silakan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat, nanti kami akan memberikan sebagai tanda penghargaan karena sudah mengikuti webinar pada hari ini. Silakan saja sampaikan nama lengkapnya di link bit.ly/jgs101-fb02 dan pastikan penulisan namanya sudah betul ya, karena nanti akan otomatis dibuatkan e-sertifikatnya. Oke, nah di sini aku juga mau tanya nih, kira-kira siapa teman-teman di sini yang sudah hadir, yang sudah tergabung di grup komunitas Fintech? Nah, mungkin ini ada beberapa nama-namanya juga ya yang aku kenal, jadi silakan nih Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah ada lebih dari 1.000 teman-teman sesama pengguna jurnal dari berbagai industri, perusahaan, dan juga
ya bisnis industri di Indonesia gitu ya, yang sudah tergabung di grup komunitas ini. Silakan nih kalau misalkan mau sharing tentang gimana sih cara penggunaan jurnal, atau mungkin sesimpel ingin sharing di perusahaan Bapak Ibu gimana sih untuk mengelola laporan keuangannya. Mungkin sesama industri bisa saling sharing ya. Jadi silakan bisa disampaikan ketertarikannya di link bit.ly/JGS 101-FB02. Atau nanti jika ada yang tertarik, nanti akan langsung diarahkan ke halaman grup komunitasnya. Oke. Nah, mungkin ada yang penasaran nih, sebetulnya apa sih Mbak? Terus kalau misalkan saya udah gabung di grupnya, saya bakal dapet apa? Nah, jadi ini ada beberapa activity Bapak Ibu sekalian. Selain bisa mendapatkan networking dengan teman-teman baru nih, seperti di grup interaktif, dari Bapak Ibu sekalian juga akan mendapatkan informasi terupdate mengenai event-eventnya jurnal, seperti webinar pada hari ini. Lalu juga ada acara offline-nya nih, jadi kita juga sudah mulai rutin untuk mengadakan acara offline, di mana teman-teman nanti bisa bertemu dengan tim jurnal lainnya. Silakan kalau misalkan tertarik, boleh nih nanti bagi yang udah gabung di komunitas akan mendapatkan informasinya paling update gitu. Dan selain grup ini, kita juga ada website community Bapak Ibu sekalian, di mana di website ini dari Bapak Ibu bisa untuk mengambil informasi baru ataupun juga share informasi baru ya, membuat postingan dan lain sebagainya. Untuk website ini boleh diakses di community.mekari.com ya. Selain itu, kita juga mengupdate informasi event di website ini. Jadi silakan boleh dikepoin website community-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Dan informasi terakhir nih, mungkin udah pada nggak sabar ya dari tadi Mbak Nisa ngomong mulu nih. Jadi ini informasi terakhir sebelum kita masuk ke webinarnya, di mana hari ini nanti kita juga akan ada giveaway Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik boleh langsung diisikan feedback formnya. Nanti untuk bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di feedback form, di penghujung acara akan kita undi nih nama-namanya sebanyak 3 orang. Jadi nanti untuk nama yang terpilih akan bisa mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 dengan catatan Bapak Ibu yang terpilih masih stay sampai akhir di Zoom-nya. Gitu. Jadi silakan jika tertarik boleh disampaikan di feedback form ya. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi di sini karena sudah semakin ramai juga yang gabung dan dari teman-teman pasti penasaran nih kira-kira seperti apa sih manajemen produksi di Mekari Jurnal dan apa nih yang bisa dimanfaatkan dari fitur-fiturnya. Untuk sesi ini nanti akan dibantu oleh Mas Kris. Aku undang untuk nyalain kamera dan mikrofonnya. Halo Mas Kris, selamat siang. Halo, Gimana kabarnya Mas Kris? baik. Suaranya jelas? Jelas, aman di aku. Oke, kalau kayak Ya, gitu karena kita udah rame juga nih Mas Kris, jadi mungkin silakan dari Mas Kris boleh di-share seperti apa sih sebetulnya manajemen produksi di Mekari Jurnal ini. Nanti boleh juga nih Mas di-share beberapa produk demo ataupun juga mungkin use case ya yang mungkin mungkin banyak ditemukan oleh teman-teman. Silakan Mas Kris boleh dimulai ya. oke, thank you Anissa. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Christian dari sebagai Senior Product Manager, terutama handle di bagian manajemen produksi. Jadi di webinar kali ini kita mau membahas lebih dalam ya mengenai manajemen produksi. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanya, boleh langsung ditaruh di Q&A gitu. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawab di bagian akhir. Mungkin kita mulai aja. Boleh minta tolong next. Oke, jadi kurang lebih di produksi itu sendiri secara bisnis proses ya udah pasti ini akan berhubungan dengan produk-produk ya, baik itu raw material atau komponen yang akan kita proses untuk akhirnya menjadi sebuah finish product. Sehingga proses produksi ini pasti ada keterkaitan dengan modul-modul lain gitu ya atau fitur-fitur lain yang juga sudah disediakan gitu dari Mekari Jurnal. Jadi dimulai dari pastinya untuk proses produksi akan dibutuhkan yang paling utama itu adalah raw material atau produk-produk apa aja bahan bakunya yang dibutuhkan gitu untuk akhirnya bisa menjadi produk jadi. Di mana raw material itu biasanya akan diproses dari tim purchasing itu sendiri ya untuk order bahan-bahan baku yang dibutuhkan sehingga nanti secara inventory akan tercatat gitu ya ketersediaan bahan bakunya disimpan di dalam gudang. Nah, nanti proses produksinya itu sendiri itu akan dilakukan berdasarkan apa sih komponen-komponen produk yang sudah tersedia di gudang gitu. Produknya kita ambil, kita lakukan proses produksi di mana di dalam proses produksi itu ada dua activity utama lah ya. Yang pertama itu dari sisi bill of material atau bill of material itu merupakan sebuah panduan gitu ya atau prosedur standar untuk menjaga kualitas hasil produksi berdasarkan raw material yang sudah ditentukan dan juga proses-proses yang perlu dilakukan dalam proses produksi itu sendiri.
Nah, di berbagai perusahaan juga selain proses produksi, setelah bill of materialnya jadi, udah pasti harus melakukan surat perintah kerja ya. Surat perintah kerja itu lebih ke surat perintah untuk melakukan proses produksi itu sendiri dan menciptakan hasil produksi. Nah, di samping itu mungkin di perusahaan-perusahaan lain juga ada quality check ya atau pengecekan kualitas dari hasil produksi itu sendiri yang mungkin terpisah gitu dari produksinya itu sendiri. Baru kemudian nanti setelah produknya jadi dikembalikan lagi ke warehouse sehingga stoknya bertambah dan siap dijual gitu. Finish produknya bisa dijual oleh sales secara inventory juga bertambah gitu ya untuk produk jadinya baru bisa dikirimkan ke customer-nya itu sendiri. Nah, di produksi ini sendiri selain juga bisa membuat bill of materialnya ya atau prosedur standarnya, resepi standarnya, dan juga surat perintah kerja untuk proses produksi sendiri, kita juga akan terintegrasi gitu dengan accounting-nya untuk seluruh pencatatan-pencatatan yang terjadi nantinya di seluruh proses produksinya. Nah, boleh next? Nah, Maka Regional Solution ini yang kita sediakan gitu ya, ada beberapa tahap memang, mulai dari sourcing-nya itu sendiri, kita sudah menyediakan full cycle dari sisi pembelian, mungkin dari tim purchasing-nya, untuk fulfillment inbound-nya juga sudah ada. Dari sisi produksinya sendiri itu, sebelumnya kita udah ada conversion gitu ya, untuk bundling dan conversion. Sekarang kita sudah menyediakan advance production gitu, ini merupakan salah satu, ya bisa dibilang masih fitur terbaru lah ya dari Maka Regional yang kita sediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan juga kemudian untuk storing-nya gitu ya, dari sisi produk, inventory management, dan warehouse management, dan juga dari sisi selling-nya untuk si sales bisa menjual produk-produk yang sudah tersedia, dan juga report analisis dari sisi accounting, third party integrasi maupun advance dari reporting dan insight-nya. Nah, hari ini tuh kita akan fokus yang di highlight biru sebenarnya di bagian produksi untuk yang advance production, di mana kita akan berdiskusi gitu ya atau menjelaskan lebih lanjut mengenai proses produksi itu sendiri dari sisi bill of material maupun surat perintah kerjanya. Next. Nah, proses produksinya sendiri itu kurang lebih kalau dari sisi bisnis prosesnya ya, pasti di awal itu selalu ada yang namanya collect insight atau order, di mana mungkin dari production manager atau purchasing manager atau dari manajemen punya forecasting gitu ya untuk penjualan. Dia biasanya udah ada production target yang harus dicapai gitu ya setiap bulannya berdasarkan bisnis type-nya itu sendiri. Jadi bisnis type-nya itu sendiri atau strategi produksi itu sendiri biasanya ada 3, kita sebutnya make to stock, atau yang kedua itu make to order, atau yang ketiga itu assembly to order gitu. Nah, untuk yang saat ini itu secara fitur memang yang kita sediakan ini masih didesain untuk make to stock, tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya bisa digunakan untuk make to order atau assembly to order, cuma memang ya mungkin sedikit tricky gitu atau bisa dibilang bisa diakalin gitu ya atau dimanipulasi sedikit dengan feature yang udah ada sekarang. Nah, setelah insight-nya udah dapet nih, ada target produksi yang harus dilakukan setiap bulan atau setiap periode, baru masuk ke production process-nya itu sendiri. Di production process-nya sendiri harus membuat bill of material untuk menjaga standar quality dari hasil produksinya itu sendiri, dan juga sebagai panduan atau acuan production staff gitu ya untuk melakukan proses produksi, dan kemudian juga untuk pembuatan surat perintah kerja, menjalankan surat perintah kerjanya juga gitu. Nah, di luar dari production prosesnya kita juga bisa tracking dari sisi production proses tersebut gitu. Kita bisa lihat prosesnya itu udah sampai di mana sih untuk memastikan memang sesuai dengan timeline yang ditargetkan gitu ya, quantity produk yang diproduksi ditargetkan, dan juga timeline untuk produksinya itu sendiri. Dan yang terakhir sudah pasti real time inventory adjustment mungkin kita bilang ya. Jadi pencatatan inventory baik dari raw material yang kita ambil maupun nanti dari hasil produksi yang sudah selesai, itu kita lakukan penyesuaian terhadap inventory atau produknya secara real time. Boleh next? Nah, jadi ini balik lagi tadi sedikit, untuk 3 strategi produksi itu biasanya di perusahaan memang dibagi, ada yang make to stock. Make to stock itu biasanya memang untuk biasanya untuk manufacture company, di mana memang dia itu melakukan produksi secara reguler gitu ya, tidak tergantung dari
order yang sudah ada atau belum ada gitu, karena memang secara targetnya adalah biasanya ada target perusahaan untuk memproduksi, baru dari hasil produksi itu ada target untuk dijual gitu ya, berdasarkan forecast dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu adalah MTO. Kalau MTO itu kita sebut make to order, di mana proses produksinya itu terjadi berdasarkan order dari customer-nya. Jadi penjualannya sudah terjadi, ordernya sudah ada, barulah diproses produksinya berdasarkan order. Nah ini biasanya tuh yang customize gitu ya. Jadi memang ada produksi-produksi khusus mungkin untuk spesifik customer aja karena requirement-nya berbeda-beda. Nah yang ketiga itu assemble to order, ini lebih ke proses produksi di mana biasanya perusahaan itu untuk bahan baku atau bahan setengah jadinya itu diproduksi sendiri atau dijadikan stok. Sehingga nanti jika ada order yang masuk gitu ya dari customer, biasanya bahan baku atau bahan setengah jadinya itu sudah standar. Nah, dia tinggal merakit lah ya, istilahnya tinggal di-assemble untuk bisa menyesuaikan dengan order dari customer itu sendiri. Nah, sekarang memang kita akan secara feature wise yang kita sudah sediakan itu di make to stock gitu ya, untuk industri manufacture gitu ya, atau untuk menyediakan produk-produk produksi, hasil produksi sebelum akhirnya dijual. Dan kedepannya gitu ya, untuk di Q berikutnya gitu ya, Q3 itu kita akan mulai masuk ke make to order nantinya. Sudah pasti nanti feature produksi di Makassar Jurnal ini akan terus kita improve dan kembangkan untuk bisa mengcover 3 strategi produksi ini dan juga bisa membantu lebih banyak perusahaan lah ya menyesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Next. Nah, background-nya apa sih kenapa kita akhirnya membuild feature ini gitu? Karena kita melihat ada beberapa masalah yang sering ditemui gitu ya di berbagai perusahaan. Jadi yang pertama itu integrasi. Jadi proses yang tidak terintegrasi tentu saja akan menyulitkan perusahaan gitu. Sistemnya terpisah-pisah, produksi punya sistem sendiri, inventory punya sistem sendiri, gudang punya sendiri, akuntansi punya sendiri, sehingga ada banyak kendala yang akan dihadapi perusahaan, terutama bisa terjadi inkonsistensi data gitu ya, karena sistemnya terpisah-pisah atau komunikasinya juga jauh lebih panjang dan lebih kompleks gitu ya, karena tidak terjadi secara real time gitu, tidak terintegrasi satu sistem dengan sistem yang lain. Terutama itu di bagian kalau kita ngomongin produksi, hal itu biasanya terjadi di bagian stok gitu ya, baik itu stok-stok dari raw material yang perlu dipakai untuk produksi maupun nanti produk-produk hasil jadi setelah produksinya selesai. Dan juga mengenai alokasi-alokasi biaya dan pencatatan yang terjadi selama proses produksi itu sendiri. Nah, yang kedua tentu saja visibilitas proses produksinya itu sendiri gitu, karena kalau proses produksi terjadi tapi nggak visible gitu ya, nggak bisa dilihat statusnya sudah sampai di mana, berapa lama proses waktu yang dibutuhkan untuk satu proses produksi itu, due date-nya kapan, pasti perusahaan juga akan sulit gitu untuk memantau proses produksinya itu sendiri dan juga mendeteksi masalah-masalah yang mungkin terjadi jika kok produksinya tidak lebih lama gitu ya dari yang dijadwalkan atau tidak sesuai dengan due date yang ditargetkan sebelumnya. Dan tentu saja tanpa visibilitas ini juga pasti baik production manager atau manajemen akan kesulitan untuk mengambil keputusan-keputusan yang dibutuhkan jika terjadi sesuatu gitu ya dalam prosesnya. Nah, yang ketiga kualitas produk yang tidak konsisten, sehingga ini juga sering terjadi jika tidak ada standar gitu ya, atau kalau di produksi kita sebutnya bill of material, tidak ada standar atau acuan yang memang sudah didesain gitu ya untuk melakukan sebuah proses produksi gitu. Sehingga tanpa adanya panduan itu sudah pasti kualitasnya bisa berubah-ubah gitu, terutama kalau misalnya banyak tipe produk yang mirip atau serupa terus nanti salah ambil atau proses-proses yang perlu dilakukannya tidak sesuai dengan standar yang diharuskan gitu. Nah, yang terakhir tentu saja pelacakan biaya gitu ya, atau ini bisa lebih tepat itu ke arah pencatatan-pencatatan biaya-biaya yang terjadi gitu. Nah, sehingga jika pencatatan biaya yang terjadi atas sebuah proses produksi itu tidak akurat gitu ya, pasti juga akan kesulitan untuk membantu untuk
strategi-strategi yang dibutuhkan gitu ya untuk penetapan harga jual misalnya berdasarkan harga modal yang terjadi, atau analisis profitabilitas yang tentu saja diharapkan perusahaan itu bisa jauh lebih baik gitu ya dengan mengefisienkan mungkin proses-proses produksi yang sebelumnya kurang baik itu bisa diimprove menjadi lebih baik lagi. Boleh next? Nah, solusi inilah yang jadi atas masalah-masalah itulah makanya kita dari Bakari Jurnal itu memberikan solusi adanya manajemen produksi di mana fitur-fitur yang kita berikan ini tuh bisa dapat mempermudah gitu ya seluruh proses produksinya itu terdokumentasi dengan baik, bisa melacak proses produksi mulai dari persiapan hingga pencatatan inventorinya yang dilakukan secara real time dan terintegrasi. Di mana main feature utamanya itu adalah bill of material sebagai standar acuan atau standar prosedur yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas dan efektivitas dari proses produksinya, dan juga surat perintah kerja untuk menjalankan proses produksinya itu sendiri. Gitu. Nah, fitur-fitur ini tuh bisa membuat monitoring produksi itu jauh lebih baik gitu karena bisa diakses secara online kapan saja, dan juga nggak perlu khawatir lagi untuk melakukan pencatatan secara manual gitu karena sudah terintegrasi dan secara real time akan tercatat di accounting-nya lah ya atau di journal entries-nya. Boleh next? Nah, di advance production ini, jadi goal kita itu sebenarnya kita mau meningkatkan efisiensi produksi gitu ya, dengan adanya dokumentasi dan kolaborasi yang optimal. Ada 3 poin utama. Yang pertama itu memang seluruh dokumentasinya itu dilakukan secara sistematis dan juga real time gitu ya, mulai dari penggunaan bahan baku, waktu produksi atau due date, target ya, estimasi target penyelesaian produksinya, sampai dengan output barangnya yang diharapkan atau yang terjadi sesuai dengan lapangan, itu semua tercatat di Bakari Jurnal secara langsung dan dapat diakses kapanpun. Nah, yang kedua juga mempermudah kolaborasi antara tim produksi dan tim gudang gitu, karena saling keterkaitan terutama untuk karena berkaitan dengan produk ya. Jadi antar tim itu secara sistem gitu bisa langsung melihat informasi bahan baku, ketersediaannya available atau tidak, dan juga status barang jadinya itu seperti apa secara online juga bisa diakses kapan saja. Dan yang terakhir memang tersinkronisasi otomatis dengan akuntansi atau pencatatan. Jadi seluruh pencatatan biaya, pencatatan bahan baku, pencatatan output baik itu secara stok lah ya, kuantitas produknya maupun nanti untuk perhitungan HPP dari output barang itu sendiri sudah langsung terupdate dan tercatat di pencatatan akuntansinya. Boleh next? Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di produksi sekarang? Fitur utamanya itu memang ada, mungkin saya bilang 2, karena yang 2 itu adalah part of dari work order-nya itu sendiri. Jadi yang pertama itu bill of material itu menjadi salah satu syarat gitu ya untuk membuat surat perintah kerja untuk menjaga kualitas atau standar pekerjaan yang dilakukan dalam setiap proses produksi. Yang kedua itu surat perintah kerjanya itu sendiri, di mana surat perintah kerja ini bisa disertakan dengan perutaan itu seproses apa saja yang perlu dilakukan atau tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan selama proses produksi itu berlangsung. Nah, sedangkan untuk assembly dan disassembly ini adalah lebih ke tipe dari perintah kerjanya itu sendiri, di mana perintah kerja itu bisa dilakukan apakah termasuk dari tipe perakitan gitu ya, jadi dari beberapa raw material dirakit menjadi satu buah main product gitu ya, produk utama, atau juga disassembly atau pemisahan berarti dari satu main product dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil gitu untuk dijual. Jadi ini adalah fitur-fitur utama di samping dengan fitur-fitur lain gitu ya, seperti di masing-masingnya itu kita bisa delete bill of materialnya, atau bisa cancel work ordernya, atau cancel atau delete work ordernya. Nah, di assembly itu sendiri juga kita punya tracking routing di mana setiap tahapan-tahapan di proses produksi itu kita juga bisa monitor, bisa dikontrol sudah sampai di mana tahapannya, dan juga bisa di-adjust work ordernya di bagian akhir jika ditemukan di lapangan ternyata hasil produksinya itu tidak sesuai dengan yang ditargetkan di awal atau tidak sesuai dengan bill of material.
Nah, itu juga disampaikan dengan tadi kita udah punya role production di mana untuk mungkin spesifik role gitu ya untuk production staff yang tidak boleh mengakses modul-modul lain, ya kita bisa kasih untuk role production-nya saja. Gitu. Boleh next? Nah, untuk bill of material sendiri gitu. Jadi feature ini itu sebenarnya berguna di bagian produksi atau di tim produksi itu untuk perencanaan produksi. Di mana di sini juga termasuk bisa memanage persediaan yang dibutuhkan dan juga perhitungan biaya produksi. Tiga mainnya itu adalah yang pertama sudah pasti di bill of material ini karena sifatnya adalah sebagai panduan atau acuan atau standar prosedur yang perlu dilakukan di proses produksinya. Kita memberikan daftar yang cukup lengkap gitu ya. Ada tiga mungkin bisa dibilang tiga komponen utama gitu. Yang pertama itu adalah dari sisi raw materialnya sendiri itu apa saja. Yang kedua itu adalah dari routingnya atau peretanya, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan. Dan yang ketiga itu adalah outputnya, hasil produksi apa yang diharapkan. Sehingga hasil produksi itu bisa terjaga kualitas dan juga waktu pengerjaannya. Nah, yang kedua dengan bill of material juga kita bisa mengoptimalisasi perhitungan biaya produksi karena di sini kita juga tampilkan gitu ya biaya-biaya mulai dari harga raw materialnya itu berapa, terus biaya perusahaannya itu kita juga bisa set sehingga nanti untuk HPP dari output yang kita harapkan tuh kita bisa lihat estimasinya itu berapa sih hasil produksi HPP dari masing-masing quantity hasil produksinya. Nah, yang terakhir kita juga bisa langsung cetak dan BOM-nya ya. Jadi bill of material ini kita bisa cetak, kita bisa kirim ke mungkin kalau perusahaannya itu adalah proses produksi yang dilakukan third party, kita bisa kirim BOM-nya atau juga kita bisa langsung create surat perintah kerjanya dari BOM yang sudah dibuat ini. Boleh next. Nah, untuk bill of material kurang lebih tampilannya seperti ini yang di sebelah kiri. Berdasarkan industrinya itu sendiri juga bisa diterapkan gitu ya, mungkin untuk manufacture yang lebih fokus ke membuat produk massal gitu ya, membuat produk secara massal, dia bisa mencantumkan tuh bahan-bahan atau komponen apa aja yang diperlukan untuk bisa akhirnya membuat sebuah produk. Kalau untuk industri trading atau distribution mungkin contohnya adalah untuk pengemasan gitu ya, mungkin bikin meal kit gitu ya atau produk-produk yang sifatnya kit. Nah, dia juga bisa bantu kelola komponen-komponen apa aja yang dibutuhin termasuk packaging apa aja yang dibutuhin untuk repackage misalnya contohnya. Atau untuk retail kalau misalnya konveksi atau baju lah ya, mungkin membuat baju atau pakaian atau polo shirt. Nah, itu juga bisa mengelola komponen yang dibutuhkan, bahan-bahan apa saja, apakah kain, benang, dan lain-lain, proses produksi yang harus dilakukan, dan juga bahkan sampai outputnya itu bisa lebih dari satu output gitu. Jadi kita bisa main output dan secondary output, mungkin untuk memaksimalkan raw material supaya waste-nya tidak terlalu besar. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, saya mau demo sedikit untuk pembuatan bill of materialnya itu sendiri. Mungkin saya izin share screen, Anissa. Ya, boleh Mas, silakan dicoba share screen. Oke, udah kelihatan. Oke, udah kelihatan cukup jelas? Jelas, aman. Oke. Oke, jadi ini kita lagi ada di halaman produksi. Jadi menunya menu produksi. Di sini kita ada dua tab, daftar bill of material dan daftar perintah kerja. Jadi sebelum membuat perintah kerja, salah satu syarat yang dibutuhkan itu adalah harus punya bill of material. Jadi bill of material itu jadi prerequisite atau syarat. Bapak Ibu tidak bisa membuat daftar perintah kerja tanpa adanya bill of material karena ini akan menjadi panduan atau acuan dasarnya sebagai standar prosedur yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya udah ada buat beberapa gitu ya sebagai contoh use case-nya. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara manufacture gitu ya, misalnya manufacture ini dia memproduksi smartphone-nya mereknya ABC gitu ya. Nah, di sini mereka tuh bisa menginput tiap bagiannya gitu, mulai dari komponen produknya, misalnya perlu ada baterai smartphone, perlu ada prosesornya, perlu ada touchscreen-nya gitu ya, atau screen layarnya gitu ya. Dan di dalam satu produksi ini,
sekali produksi itu biasanya bisa memproduksi 50 smartphone. Jadi di komponen produk itu kita masukkan dulu raw materialnya apa saja yang dibutuhkan, kuantiti yang dibutuhkan berapa banyak. Nah, nanti dari harga dasar beli satuannya ini dia akan otomatis terisi gitu ya. Dan juga perkiraan harga total secara keseluruhan. Tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa untuk membuat bill of material pertama-tama tuh kita harus bikin produknya dulu ya. Jadi kita harus buat produknya dulu di bagian produk ya, di bagian menu produk ya. Mungkin saya coba tes satu. Jadi di bagian produk ini kita harus bikin dulu nih semua produk-produknya, baik itu raw materialnya tuh udah harus ada produknya, sampai juga dengan outputnya nanti. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah dalam membuat produknya itu, pastikan tipe produknya itu adalah single, dan juga monitor persediaan barangnya tercentang. Jadi ini juga jadi salah satu syarat produk-produk yang bisa digunakan untuk proses produksi. Nah, setelah sudah dibuatkan produknya, gitu ya, masing-masing produk dibuatkan, baik itu untuk raw material maupun output. Yang berikutnya itu, ya Pak, perlu dipastikan stoknya ada di gudang ya, terutama untuk raw material. Jadi mungkin dari tim purchase beli dulu gitu ya produknya, terus nanti di inventory sudah tercatat. Nah, baru nanti kita bisa bikin untuk bill of materialnya. Ya, kurang lebih sih bill of material tidak akan tergantung dengan status inventory, tapi nanti akan tergantung akan kena impact itu terhadap inventory waktu kita create work order, karena dia akan mendeteksi inventory-nya cukup atau tidak. Nah, mungkin saya kembali lagi. Nah, jadi kalau untuk produksi smartphone misalnya komponen yang dibutuhkan ada 3 ini. Terus di bagian perutuhan ini adalah tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan gitu ya untuk prosesnya. Jadi mungkin yang pertama ada rakit dulu seluruh komponen produknya. Jadi tiga-tiganya perlu dirakit. Dan yang kedua, harus tes nyala nih. Jadi ada proses untuk tes nyala. Nah, di tiap proses perutuhan ini kita juga bisa masukkan biayanya. Jadi biaya perakitan itu misalnya biayanya adalah 1 juta gitu ya. Dan biaya tes nyala adalah 500.000. Nah, perlu diperhatikan bahwa biaya yang dimasukkan ke sini adalah biaya untuk keseluruhan proses produksi. Jadi kalau misalnya contohnya di proses produksi ini adalah satu produksi itu kita membuat 50 smartphone gitu ya. Nah, artinya ini adalah biaya perakitan dan biaya testing untuk menghasilkan 50 piece. Jadi disesuaikan dengan quantity output hasil produksinya. Ya, jadi kalau misalnya, saya tahu biaya perakitannya itu satu cuma 20.000 gitu ya, berarti harus dikali 50 dulu baru diinput di sini, karena di sini tidak ada pengalinya. Nah, setelah sudah, ini kita bisa save gitu. Nanti udah di save, ini akan jadi standar untuk acuan. Jadi di sini kita bisa buat perintah kerjanya langsung dari sini, atau kita juga bisa cetak gitu ya. Kita bisa cetak bill of materialnya. Nah, di sini kita bisa arsipkan dan hapus. Jadi bedanya apa? Kalau arsipkan itu artinya di bill of materialnya ini masih ada. Jadi kalau misalnya saya lihat seperti ini ada satu contoh yang saya sudah arsipkan. Jadi diarsipkan itu secara list bill of material itu masih ada, tapi sudah tidak bisa digunakan lagi untuk membuat work order yang baru. Jadi sifatnya cuma dokumen saja. Nah, kalau dihapus ini bill of material hanya bisa dihapus jika belum ada work order yang sudah dibuat atas bill of material tersebut. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, ya, contohnya ini polo shirt, ini saya udah pernah buat perintah kerjanya. Kalau saya mau hapus, nanti dia ada error. Ya, WO-nya aktif, jadi memang ada WO yang sudah terbuat. Tapi kalau misalnya tidak ada, belum pernah dipakai sebelumnya, dan ya mungkin salah buat gitu ya, mau diganti, itu bisa dihapus. Jadi saya ada contoh nih, boom to delete, yang ini contohnya belum ada perintah kerja, jadi begitu saya hapus, dia akan hilang dari list. Bill of materialnya berhasil dihapus. Nah, untuk contoh lain, misalnya untuk bikin meal kit gitu ya, bill of materialnya akan seperti apa sih? Jadi kalau misalnya untuk pengemasan atau repackage gitu ya, di komponen produknya mungkin kita akan masukkan dalam satu paket itu sebenarnya inti atau isi produknya itu apa aja. Misalnya di sini ada
Ya karena ini meal ya, jadi sarapan, protein sarapan gitu ya. Nah di sini mungkin ada opor ayam, rendang sapi, dan tuna asam pedas. Ini adalah isi dari produknya. Nah karena ini adalah proses yang berlakukan adalah proses mengemas gitu ya, dari 3 produk menjadi satu package gitu ya, sebutnya meal kit, maka di komponen produknya juga kita perlu masukkan untuk box-nya. Jadi corrugated box-nya misalnya yang ukuran 20x20, terus juga kita perlu bubble wrap mungkin supaya makanannya tidak terguncang-guncang di dalam, dan juga untuk label di box-nya untuk membuat ini menjadi satu package gitu dengan label masing-masing. Nah di perusahaannya sendiri ya mungkin proses yang dibutuhkan adalah proses pengemasan gitu ya. Di sini ada keterangannya, misalnya masukin produknya ke box, terus masukin bubble wrap-nya, terus tutup box-nya, di-seal, baru nanti akhirnya ditempelin label. Nah di sini kita bisa input juga ongkos pengemasan yang terjadi untuk setiap satu box ya, satu box karena memang kita target adalah memproduksi satu gitu ya hasil produksinya. Nah sehingga hasil produksinya itu adalah ya protein meal kit, jadi satu produk sendiri hasil jadinya yang nanti siap untuk dijual ke customer. Nah contoh berikutnya kalau misalnya mau produksi baju gitu, jadi di sini contohnya adalah polo shirt hitam gitu ya. Mau memproduksi kaos polo shirt warnanya hitam gitu. Nah, di sini komponen produknya contohnya adalah ya kita perlu kain, kainnya itu masih dalam bentuk roll gitu ya, meteran gitu. Satu roll mungkin 100 meter lah mungkin contohnya gitu ya. Dan juga benang jahit. Nah, di sini kita masukin sebagai komponen produk, kuantiti yang dibutuhkan berapa, unitnya berapa. Nah, di sini harga dasar beli satuan. Mungkin kalau di sini kita lihat kok agak aneh ya, harga dasar beli satuannya 50.000, tapi perkiraan harganya jadi 5 juta. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan bahwa harga dasar beli satuan ini adalah mengikuti unit dasar dari produknya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam produknya itu sendiri, si kain polo shirt waktu kita buat, sebenarnya unit dasar waktu kita buat produknya itu adalah meter. Nah, cuma kita bikin ada pengaturan unit, di mana unit dasarnya meter, tapi kita bikin satuan baru, satu roll yang isinya 100 meter. Nah, sehingga kalau kita balik lagi ke yang tadi, ya. Nah, di sini itu adalah unit satuan per 100 meternya gitu ya. Per satuan meternya lah ya, kurang lebih harga beli dan satuan ke satuan meternya, sehingga kalau satu roll tadi 100 meter, makanya jadinya 5 juta perkiraan harganya untuk satu roll gitu. Jadi di bagian perkiraan harganya kita langsung hitung hasil konversinya terhadap unit yang dipilih. Baru di bagian perusahaan, nah di sini mungkin ada biaya upah gitu. Jadi di komponen produk kita bisa tambahin juga biaya yang, ada nggak biaya yang terjadi atas penyiapan komponen produk itu sendiri. Nah ini contohnya kan kainnya satu roll nih 100 meter gede-gede gitu ya, ukurannya panjang gitu. Mungkin perlu biaya upah angkut gitu ya untuk bisa bawa rollnya itu sampai akhirnya ke bagian workstation-nya si produksi contohnya. Nah ini kita bisa masukin untuk biaya upahnya contohnya 50.000. Nah, untuk proteinnya sendiri, tahapan apa saja yang diperlukan untuk memproduksi polo shirt tadi? Jadi contohnya, oh ada proses potong bahan dulu sesuai pola, ongkos potongnya berapa? Ada proses jahit dulu pakaiannya, ongkos jahitnya berapa? Sehingga di sini kita juga bisa lihat total perkiraan seluruhannya ya, harga komponennya berapa, total biaya perusahaan atau tahapan-tahapan ini berapa nilainya, dan juga total perkiraan biaya produksinya berapa. Nah, di hasil produksinya sendiri, ya kita bisa input misalnya target utama atau main produk yang kita mau hasilkan itu adalah polo shirt hitam ukurannya M, gitu ya. 50 produk gitu ya, kuantitinya 50 produk, persentasenya 60%. Jadi persentase ini nanti akan menghitung HPP ya, HPP-nya ini akan dihitung berdasarkan persentase yang kita bikin terhadap total perkiraan biaya produksi. Nah, hasil lainnya apa? Ternyata dalam satu proses produksi itu, supaya kita bisa mengoptimalkan bahan gitu ya. Contohnya misalnya kalau misalnya kita bikin ukurannya M semua, sebenarnya cuma dapat 70 gitu, tapi waste-nya besar. Sehingga untuk mengoptimalkan, kita bikin ukuran M-nya 50, ukuran S-nya 40, sehingga waste-nya itu jauh lebih kecil, atau limbah produksi, atau ini bisa dibilang limbah bahannya gitu ya, bahan sisanya nggak bisa dipakai, jadi cuma 5%. Gitu. Nah, di sini kita bisa masukkan main product atau main output yang mau dihasilkan, dan ada nggak secondary output lainnya yang kita perlu yang bisa dihasilkan juga gitu, yang bisa dijual. Nah, sehingga nanti
Di sini kita bisa lihat total perkiraan secara keseluruhan ya dari hasil produksinya, estimasinya itu adalah seperti ini, total perkiraan harga hasil utamanya yang 3997, hasil lainnya dan jumlah akunnya 2665, hasil produksinya 6.600.000. Jadi ini hasil produksinya akan sama exact dengan biaya produksinya. Gitu. Nah nanti kalau mau lihat estimasi terhadap HPP per unitnya itu nanti di work order-nya ada. Nah kurang lebih ini untuk yang bill of materialnya gitu ya. Selalu ada 3 section utama yang perlu diisi, komponen produk, itu adalah raw material, ya raw material apa saja yang dibutuhkan. Di tiap raw material ini juga kita bisa tambahkan biaya yang terjadi atas raw material tersebut jika ada. Di bagian kedua itu adalah perotoan atau tahapan-tahapan asal saja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Ya. Jadi dan masing-masing tahapan kita bisa masukkan biayanya masing-masing. Dan di bagian ketiga itu adalah hasil produksi yang ditargetkan. Bisa dimasukkan lebih dari satu hasil produksi, ada hasil utama, main product, dan secondary product gitu ya, hasil lainnya. Dan juga pemetaan akun kalau misalnya ada waste dari hasil produksi itu sendiri, kita juga bisa masukkan di bagian paling bawah. Nah, mungkin kita lanjut dulu ke slide. Anissa, boleh dibantu? Oke. Nah, setelah dari bill of material, kita akan masuk ke work order management-nya, di mana di sini adalah pembuatan surat perintah atas BOM yang tadi udah kita buat gitu ya. Informasi-informasinya semakin lengkap, semakin baik gitu ya. Jadi ada raw material, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, ada juga target penyelesaian, termasuk biaya-biaya di tiap section tadi gitu. Nah, di sini di work order dia akan kurang lebih akan mengambil seluruh data yang kita input di bill of material tadi. Jadi daftarnya itu lengkap gitu untuk dan akan sesuai dengan BOM sehingga sudah pasti hasil produksinya itu sesuai dengan yang diharapkan gitu karena berdasarkan standar prosedur bill of material yang sudah dibuat. Nah, di work order ini kita juga udah terintegrasi dengan akuntansi. Jadi nanti setelah work ordernya dijalankan gitu ya, mulai start sampai akhirnya nanti finish, itu baik dari sisi stock adjustment maupun nanti dari pencatatan accounting-nya itu dia sudah tercatat secara otomatis stock in dan stock out-nya. Nah, untuk di work order juga nanti kita bisa cetak gitu. Jadi kalau misalnya perlu dikirim ke perusahaan lain gitu atau ke bagian lain tapi dalam bentuknya adalah paperwork gitu ya, kita bisa cetak work order-nya untuk dikasih dan juga untuk mulai produksi juga bisa langsung dari work order itu sendiri. Boleh next? Nah, di sini kurang lebih tampilannya di work order, di sebelah kiri itu, di work order ini kita bisa bagi tipe perintah kerjanya itu ada 2, penyusunan dan pemisahan. Dan khusus untuk yang penyusunan itu sekarang kita juga udah punya feature untuk lacak perotaan ya. Jadi nanti setiap tahapan itu kita bisa langsung lihat gitu ya, tahapan-tahapannya sudah sampai di mana prosesnya, apa yang sudah terjadi dan di bagian akhir itu perintah kerjanya itu dapat disesuaikan sesuai dengan hasil produksi yang terjadi di lapangan gitu. Nah, ini juga balik lagi tadi ya, kurang lebih bisa dilakukan untuk tiap industri gitu ya, baik manufacture, trading, distribution dan juga retail gitu ya. Kurang lebih secara konsep flow-nya sama, mungkin perbedaan di produk-produknya saja gitu ya yang perlu diproduksi atau treatment-treatmentnya gitu ya. Kalau tadi kayak pengemasan berarti ya udah ada harus beberapa komponen, bukan cuma produk intinya saja tapi juga produk untuk packingnya juga bisa dilakukan secara sekaligus. Nah, mungkin yang berikutnya saya mau demo lagi untuk yang work order. Sebentar. Oke, sudah terlihat jelas?
Oke, Anissa, share screen saya udah kelihatan ya? Kelihatan Mas Kris aman, lagi di halaman produksi ya? Oke, jadi tadi dari bill of material kita bisa bikin daftar perintah kerja. Pada dasarnya untuk bikin daftar perintah kerja itu bisa langsung dari tab daftar perintah kerja, gitu ya. Bedanya nih kalau buat perintah kerja isinya masih kosong, gitu ya. Baru di sini kita pilih bill of materialnya, atau kita bisa juga langsung masuk dari daftar bill of material. Jadi contohnya kalau misalnya yang tadi gini ya, produksi smartphone ABC gitu. Nah, di sini kita bisa buat perintah kerja. Nah, di sini nanti dia akan langsung terisi. Ya, akan langsung terisi untuk produk-produk yang dibutuhkan. Ya. Nah, di sini tipenya kita bisa ganti pemisahan atau penyusunan. Jadi membedakan pemisahan dan penyusunan itu sebenarnya hanya di bagian sini, Pak. Jadi kalau tadi di bill of material itu, saya ulang ya, di bill of material ini kurang lebih strukturnya itu menyerupai dengan proses perakitan. Jadi kalau misalnya kita lihat, waktu kita bikin produksi smartphone ABC, komponen produk itu adalah bahan baku, ya, perotaan itu adalah proses yang perlu dilakukan, hasil produksi itu adalah output yang kita targetkan atau yang kita harapkan. Nah, kalau kita bikin perintah kerja yang assembly, gitu ya, tipe perintahnya penyusunan, ini secara default, ini komposisinya akan sama persis. Komponen produk adalah bahan bakunya, perotaan itu sama lah ya tahapannya, hasil produksi adalah output yang diharapkan. Nah, kalau pemisahan itu sebenarnya dibalik, Pak. Jadi yang tadinya di main output gitu ya atau di hasil produksi ya, itu akan masuk ke dalam komponen produk. Nah, sisanya ini kosong. Jadi Bapak Ibu bisa isi gitu ya di dalam proses pemisahan itu sendiri ada tahapan-tahapan aja yang perlu dilakukan dan hasil produksinya juga apa saja yang diharapkan. Di sini di hasil produksi di bagian disassembly atau pemisahan itu kita tidak bagi menjadi main output atau secondary output. Jadi ini outputnya bisa lebih dari satu dan Bapak Ibu bisa tambah seterusnya ke bawah gitu ya. Nah, kita start dari yang paling mungkin bukan paling kompleks, yang paling komplit secara flow ya. Jadi yang paling kompleks secara flow itu adalah tipe perintah kerja penyusunan dan juga lacak perotaannya iya gitu. Jadi kita mau lihat proses tahapan-tahapannya itu kita bisa tracking untuk tipe perintah kerja perakitan gitu ya. Nama BOM-nya tadi kita ambil dari yang produksi smartphone. Nah, ini tanggal selesainya kita bisa tentukan. Nah, di sini kita belum bisa backdate, memang ini salah satu limitasi kita. Jadi ini tanggal selesai itu hanya bisa diisi current date dan future date untuk yang lacak perotaannya iya gitu ya, untuk yang tracking rutinnya iya. Nah, sedangkan kalau yang tracking rutinnya tidak, ini sebenarnya hanya bisa diisi untuk current date saja, tidak bisa diisi untuk future date. Nah, saya lanjut dulu untuk lacak perotaan, kita pilih tanggal selesainya misalnya 2 hari lagi gitu ya. Tanggal 21, kuantitas diproduksi 50. Nah, di sini kita pilih dulu nih Pak, pemetaan akun persediaan. Jadi ini kita perlu melakukan dulu pemetaan akun persediaan, ini mau dicatat sebagai akun apa di dalam journal entries-nya nanti gitu ya untuk pencatatan accounting-nya. Jadi kalau misalnya belum ada, Bapak bisa tambah pemetaan baru. Kalau sudah ada, ya kita tinggal pilih misalnya persediaan barang. Nah, di sini komponen produk sudah terisi otomatis, gudangnya juga sudah terisi gitu ya berdasarkan bill of material, harga beli satuan, stoknya di gudang Jakarta ada berapa nih kalau misalnya kita ganti, oh ini nggak ada pilihannya. Kalau diganti nanti stok di gudang itu akan menyesuaikan dengan stok di masing-masing gudangnya itu ada berapa. Nah, kuantitas yang dibutuhkan 50, ini perkiraan harga. Di sini ada perakitan, ya kan, tahapan-tahapannya ada perakitan, ada testing, dan juga hasil produksi. Nah, di bagian work order ini kita masih bisa adjust gitu dari BOM-nya tadi. Jadi di sini kalau untuk komponen produk, memang kita tidak bisa tambahkan komponennya, tapi kita bisa tambahkan biaya jika ada. Mungkin jika ada fixed cost yang lain yang dibutuhkan untuk certain condition gitu ya, untuk work order ini saja kita bisa tambahkan di level work order-nya. Nah, di bagian perotaan juga kita bisa tambahkan perotaan baru gitu ya kalau dibutuhkan.
Dan juga di hasil produksi, main produknya kita nggak bisa tambahin, tapi hasil produksi lainnya kita bisa tambahin. Nah, dari sini kalau misalnya udah, jadi kita akan produksi 50 piece, yaitu ya dalam satu kali produksi. Ini adalah total biaya produksi 351 juta something. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi HPP per unit gitu ya, itu adalah 7.030.000 gitu untuk satu pieces smartphone ABC. Nah, di sini kalau kita simpan, nah perintah kerjanya sudah berhasil disimpan, tapi belum dimulai. Jadi ini masih bukan draft, tapi ini udah jadi, cuma belum mulai pengerjaan. Di sini target penyelesaiannya tadi udah sesuai dengan yang dipilih, future date, tanggal mulai tanggal selesainya belum terisi Pak, Bu, karena memang belum start dan belum selesai. Jadi tanggal mulai dan tanggal selesai ini akan terisi otomatis jika sudah dimulai work order-nya gitu ya, proses produksinya, atau sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian perusahaannya ini ada statusnya, belum dimulai juga. Nah, di sini kita bisa mulai penyusunan. Jadi begitu kita mulai penyusunan, konfirmasi, status perintah kerjanya itu akan berubah jadi sedang berlangsung. Nah, waktu dia sedang berlangsung, tapi tahapan perusahaannya belum dimulai karena baru perintah kerjanya. Nah, di bagian ini itu sebenarnya kita sudah melakukan stock out terhadap raw material berikut yang di bawahnya. Jadi kalau misalnya sebentar. Jadi di daftar penyesuaian stok ini kita lihat. Nah, di sini dia sudah berkurang 50 piece. Untuk tadi prosesor smartphone-nya udah berkurang stoknya. Ya. Terus ada 3 ya, berarti ini 3 terbawah. Untuk touchscreen-nya ya, sama untuk baterainya sudah berkurang 50 piece. Jadi begitu kita start work order-nya, ya, dia akan langsung melakukan stock out terhadap raw material atau komponen produk. Nah, untuk menjalankan proses perutannya gimana? Untuk menjalankan proses perutannya itu kita bisa lacak perutaan. Nanti ini kita akan masuk ke halaman untuk bagian perutaan atau tahapan-tahapan proses. Nah, di sini kita bisa nih untuk mulai penyusunan. Jadi misalnya perakitan dulu ya, baru testing. Jadi kita mulai dulu penyusunannya. Nah, ini jadi sedang berlangsung. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga adalah setiap kali perpindahan posisi ini, ya, ini perlu disimpan Pak. Karena nanti kalau nggak disimpan, Bapak Ibu, dia akan balik lagi seperti awal, jadi belum tersimpan datanya. Jadi tiap kali ada pergeseran, kita simpan dulu, ya, supaya kalau misalnya nggak sengaja ke refresh atau hilang atau ke logout tiba-tiba, ya dia sudah menyimpan data proses terbaru. Nah, kalau di perintah kerjanya seperti apa? Nih, sedang berlangsung, status di bagian perutannya, statusnya sedang berlangsung, baru tahap perakitan. Jadi kalau misalnya kita lanjut juga, dia bisa kita batalkan juga untuk bisa balikin ke proses. Jadi, oh nggak jadi nih, nggak jadi sedang berlangsung karena mungkin ada project lain yang lebih urgent untuk diprioritaskan, yang ini kita balikin. Nah, ini kita bisa balikin ke belum dimulai. Tapi jangan lupa di-save lagi. Nah, jadi kalau misalnya penyusunan, kalau misalnya udah selesai, ya, dia udah selesai prosesnya, simpan perutaan. Nah, di sini satu tahap sudah selesai, baru kita masuk ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua itu kita bisa mulai penyusunan, atau misalnya kita selesaiin ya dua-duanya. Nah, ini di tahap akhir, gitu ya. Begitu kita simpan perutuhan, dia ada 2 tanda Pak. Artinya kita bisa konfirmasikan, artinya seluruh prosesnya terjadi sesuai dengan surat perintah kerja, atau kita bisa sesuaikan jika ternyata di lapangan berbeda gitu ya, hasil yang diharapkan itu berbeda. Jadi contohnya awalnya kita mau produksi 50, ternyata jadinya kita mau produksi 60 gitu ya contohnya. Kalau misalnya kita ganti 60, nah ini kan update semua nih Pak, raw material yang dibutuhkan jadi 60, mungkin ininya kita tambahin kali ya, jadi 1.100.000 contohnya.
Intinya mungkin jadi 550.000. Nah, ini kita bisa update target smartphone yang ternyata terjadi di lapangan juga 60. Nah, ini kita bisa simpan sehingga waktu kita simpan ya perintah berhasil disimpan, perintah kerjanya selesai, Bapak Ibu. Jadi ini perintah kerjanya selesai, awalnya itu kita mau produksi 50 tapi akhirnya gitu yang terjadi 60. Tanggal mulainya terupdate tanggal hari ini, tanggal selesainya terupdate tanggal hari ini juga. Nah, sekarang kita mau lihat penyesuaian stoknya. Nah, dari sisi penyesuaian stok, ya, ini adalah hasil produksinya, 60, kita catatkan sebagai stock in gitu ya, stock in. Nah, yang ini karena kita tadi ada adjustment, jadi penambahan quantity 10 di masing-masing raw material, sehingga kita ada melakukan stock adjustment lagi terhadap raw materialnya, kita kurangin 10 masing-masing. Jadi ini ada 3, 1, 2, ini kurang 10 lagi, touchscreen, dan yang terakhirnya itu untuk baterai, kurang 10. Gitu. Jadi jika ada adjustment, kita akan melakukan stock adjustment baru ya, pencatatan baru. Begitu juga sebaliknya kalau nanti kita kurangin gitu ya, misalnya tadi dari 50 jadi 40, nah, dia juga akan ada stock adjustment baru untuk nambahin produk di raw materialnya. Jadi itu berlaku both ways, baik itu adjustment-nya dilakukan untuk penambahan quantity maupun pengurangan quantity sesuai dengan hasil yang terjadi di lapangan. Nah, itu contoh untuk yang satu ya. Mungkin saya kasih satu contoh lagi untuk yang polo shirt. Nah, yang polo shirt juga sama. Kurang lebih dari polo shirt ini saya udah bikin untuk daftar perintah kerjanya. Nah, ini contoh polo shirt yang perintah kerja sudah selesai. Ya, basically secara proses kurang lebih flow-nya akan sama gitu ya. Ada komponen produk, ada proses, tahapan yang dilakukan dan juga hasil produksi. Bedanya memang di sini hasil produksinya kita lakukan 2 gitu ya, ada main output, ada secondary output gitu ya. Untuk polo shirt hitam dan polo shirt ukuran M dan ukuran S, plus ada limbah produksi karena mungkin ada bahan yang tersisa yang nggak bisa dipakai lagi. Tuh. Nah, di sini secara pencatatan, atau saya buat baru deh supaya nanti stock adjustment-nya lebih clear. Kita buat perintah kerja, polo shirt hitam, quantity diproduksi 50. Oke, simpan. Oke. Nah, di sini kita bisa lacak perutaan, ya, kita bisa mulai penyusunan, mungkin dua-duanya ya. Nah, mungkin saya mau show untuk perbedaannya aja di stock adjustment ya. Jadi kalau misalnya di Nah, ini penyesuaian stoknya, dia polo shirt S akan tercreate sendiri, tadi yang secondary output, ya harga rata-ratanya akan mengikut dari yang hasil produksinya langsung sebagai HPP-nya. Dan untuk main output-nya juga akan tercreate sendiri, jadi ini akan langsung otomatis memproduksi 2 produk lah ya, 2 output gitu ya, satu main, satu secondary, yang dua-duanya bisa langsung dijual juga gitu, karena secara inventory sudah tercatat dari sisi stok dan juga dari sisi average price dari masing-masing stoknya. Nah, mungkin feature-feature lainnya adalah di sini tuh di perintah kerja atau work order itu kita juga udah punya feature yang namanya hapus, di mana
perintah kerja ini tuh bisa dihapus jika status perintah kerjanya itu sudah selesai atau belum dimulai. Jadi kalau status perintah kerjanya sedang berlangsung, ini tuh kita nggak bisa hapus. Ya, kita coba tes hapus. Perintah kerja tidak hapus, perlu membatalkan perintah kerja terlebih dahulu. Nah, gimana cara batalinnya? Jadi sebenarnya kalau perintah kerja ini nggak jadi gitu ya, kita mau hapus, tapi statusnya sedang berlangsung. Nah, ini tuh kita nggak bisa langsung hapus, kita harus buka dulu gitu ya ke dalam. Ya, di sini kita lacak perutaan. Nah, ini kita harus batalkan dulu semua prosesnya. Jadi kita batalkan sampai semuanya belum dimulai. Simpan perutaan. Nah, baru batalkan seluruh proses. Nah, setelah kita batalkan seluruh proses, statusnya jadi dibatalkan. Nah, kalau statusnya sudah dibatalkan, nah ini baru bisa kita hapus untuk work ordernya. Dia akan hilang, perintah kerja bisa hapus. Nah, apa yang terjadi dengan pencatatan stok atau inventory adjustment-nya? Jadi kalau misalnya dia sudah dihapus gitu ya atau di-delete, semua proses stock adjustment yang terjadi sebelumnya gitu ya, kalau raw materialnya diambil atau outputnya belum jadi ya karena sedang berlangsung. Semua raw material yang sudah diambil itu akan dihapus juga stock adjustment-nya. Jadi stoknya itu akan kembali seperti semula atau seperti awal. Jadi itu work order itu sudah ada feature untuk cancel kalau misalnya nggak jadi, dan juga sudah bisa kita hapus perintah kerjanya selama statusnya bukan sedang berlangsung. Nah, mungkin beberapa tambahan gitu ya untuk mungkin Bapak Ibu ada yang di perusahaan yang mungkin food gitu ya. Kalau food gitu kan bahan baku misalnya garam gitu ya atau racikan resep lah ya, resep memasak itu kan biasanya ada koma-koma. Nah, sekarang itu di bill of material atau di work order kita juga udah bisa handle untuk angka desimal. Jadi kalau misalnya kita input lah ya, contohnya itu, nah misalnya ini gula pasir gitu ya, unitnya kilo gitu ya, kita mau bikinnya 1,5 kilo. Nah itu sekarang kita udah bisa Pak. Jadi kita udah bisa, Bapak Ibu udah bisa pakai bill of material maupun work order kalau ada kebutuhan angka desimal. Jadi baik dari bill of material maupun dari work ordernya itu sendiri, kita udah accommodate untuk angka desimal. Ya, mungkin itu untuk demonya, lanjut ke slide mungkin. Minta tolong Anissa. Next slide boleh. Nah, jadi secara bisnis proses untuk make to stock ya, jadi untuk yang proses mungkin bisa bilang mass production, stoknya mesti ready regularly gitu ya, sesuai dengan forecast dari perusahaan. Udah pasti proses pertama itu adalah kita collect insight gitu, order gitu ya, dari purchasing gudang, akan ada melakukan permintaan produksi, mungkin karena stoknya sudah mulai menipis, nanti dari manajer produksi bisa juga melihat laporan-laporan gitu ya, baik dari profitabilitas produk, laporan inventory untuk lihat stok-stok apa saja yang mungkin perlu di-request untuk disediakan dari tim purchase gitu ya, untuk proses produksi, atau bisa juga untuk melihat profitabilitas dibandingkan dengan work order yang sudah terjadi gitu, apakah bisa ada yang di-improve gitu untuk membuat HPP-nya lebih optimal gitu ya, lebih optimize. Dan berikutnya itu ada production process, di mana di sini tim production atau production manager perlu membuat BOM dulu sebagai syaratnya. Setelah itu baru bisa membuat work order-nya sesuai dengan kebutuhan atau permintaan customer. Ya, bisa menginformasikan kuantitas dan due date gitu ya. Jadi kuantitas yang produksi berapa, target penyelesaiannya kapan, untuk memastikan ketersediaan material gitu. Jadi nanti kelihatan kalau misalnya ternyata stoknya nggak ada atau habis atau kurang waktu dia buat work order. Dan juga bisa memilih gudang ini mau diambil dari produk raw material ini mau diambil dari gudang yang mana, dan nanti outputnya mau ditaruh di gudang yang mana. Nah, yang berikutnya dari sisi trackingnya juga tim production atau production staff, misalnya contohnya tadi yang di tahapan, dia bisa lihat update dari status produksinya gitu ya di masing-masing step.
Leadernya juga bisa mantau status produksinya dan juga bisa identified kalau misalnya tidak sesuai dengan atau sudah lewat dari due date yang diharapkan itu atau ditargetkan. Nah, dari sisi inventory ini juga akan secara otomatis mencatat kuantitas barang gitu ya, kuantitas barang jadi, mencatat juga yang barang-barang yang diambil, mencatat informasi produk gitu ya. Jadi kalau tadi pakai produk varian gitu waktu bikin produk, itu juga udah bisa diakomodir dengan sistem production kita, dan juga untuk mengirim barang hasil produksi ke gudang yang dituju lah ya, atau transfer warehouse itu nanti dari inventory management-nya. Next. Oke. Nah, dari secara keseluruhan dari pembukuan ini kita itu akan centralized dan terintegrasi dengan accounting-nya gitu. Jadi ada konsistensi data dengan sinkronasi otomatis, integrasi untuk pembuatan journal entry otomatis juga, karena kan tadi selain dengan raw material ada juga tuh biaya atas raw material, biaya atas perutaan, biaya atas output gitu kalau misalnya ada waste. Nah, itu juga akan otomatis terbuat gitu, akan terotomatis terintegrasi dengan journal entries kita atau accounting kita gitu. Dan sudah pasti semua pencatatannya itu akan sesuai standar akuntansi yang ditentukan. Nah, mungkin informasi tambahan gitu ya, untuk journal entry sendiri tadi kan memang saya tidak demokan gitu ya. Karena untuk integrasi dengan journal entry sendiri itu saat ini kalau misalnya Bapak Ibu coba itu belum ada di production, tapi kita ada plan rilis itu kurang lebih di 1-2 minggu ke depan. Target kita itu adalah di akhir Juni kita akan sudah fully integrated dengan journal accounting, di mana tiap pencatatan biaya-biaya tadi itu journal entries-nya juga akan secara otomatis tercatatkan dari produksi. Jadi tinggal ya menghitung minggu lah ya, menghitung hari atau menghitung minggu, mungkin targetnya di minggu ini atau minggu depan kita udah bisa fully integrated production end to end dengan pencatatan accounting itu sendiri. Next. Nah, jadi memang goal secara keseluruhan gitu ya dari jurnal sendiri itu kita mau membantu pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, khususnya atau Bapak Ibu juga di perusahaan untuk bisa mengelola seluruh kebutuhan perusahaannya itu melalui satu aplikasi gitu ya, atau satu sistem yang kita sebut Mekari Jurnal, di mana sekarang itu kita bukan cuma mencatat dari sisi akuntansinya aja ya, yang menjadi core atau backbone dari Mekari itu sendiri, tapi juga kita sudah menyediakan untuk proses supply chain manajemennya itu sendiri, sehingga diharapkan end-to-end proses gitu yang terjadi di perusahaan Bapak Ibu itu bisa dilakukan secara seamless gitu dalam satu platform yang sama gitu. Dan juga pada akhirnya untuk analisa dan pelaporannya juga jauh lebih akurat dan jauh lebih seamless juga untuk dapat diakses kapan aja. Nah, tujuannya memang bisa mengimprove productivity gitu dari perusahaan, bisa mendapatkan insight-insight baik juga gitu ya dari analisa dan pelaporan, dan juga kemudahan penggunaan gitu end to end dari platform Mekari itu sendiri. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Anissa. Oke, makasih banyak Mas Kris udah sharing tadi ya dari sisi manajemen produksi di jurnal. Jadi, thank you Mas Kris. Nanti jangan kemana-mana dulu karena nanti kita masih ada sesi tanya jawab ya. Nanti dari Mas Kris boleh nih sambil menunggu sesi tanya jawab, udah bisa untuk lihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih di kolom Q&A dari teman-teman. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di sesi tanya jawab ya. Oke, nah thank you Mas Kris untuk sesinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini aku akan menginformasikan terlebih dahulu beberapa hal ya mengenai webinar ini sebelum nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab nih, yang pastinya juga udah nggak sabar untuk dibahas ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, jadi tadi aku sempat lihat ya di kolom komentar itu banyak sekali teman-teman yang menanyakan apakah nanti akan mendapatkan materi PowerPoint dan juga rekaman webinar pada hari ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, untuk rekaman webinar dan juga materi PowerPoint-nya nanti akan kita bagikan kembali.
Namun, yang perlu diperhatikan adalah kami akan membagikan kembali materi webinar beserta e-sertifikat hanya kepada teman-teman yang sudah mengisikan feedback form. Jadi silakan nih teman-teman sekalian, karena tadi mumpung juga sudah dijelaskan ya mengenai manajemen produksi di Makari Jurnal. Jadi kalau dari teman-teman ada kebutuhan untuk, let's say mau demo dulu nih atau mau meeting dulu dengan timnya jurnal untuk mengetahui lebih jauh tentang supply chain management atau mungkin juga tentang fitur-fitur manajemen produksi di Makari Jurnal, bisa disampaikan juga di feedback form. Jadi nanti untuk email-email yang sudah terdaftar di feedback form yang akan dikirimkan kembali untuk materi webinarnya seperti rekamannya, lalu juga materi PowerPoint dalam bentuk file PDF beserta e-sertifikat. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, nanti kami pasti akan kirimkan maksimal 3 hari setelah webinar ini berlangsung, jadi boleh dicek saja emailnya secara berkala. Pastikan untuk alamat email yang disampaikan di feedback form adalah email yang aktif ya, yang bisa untuk kami hubungi. Oke, nah untuk link feedback formnya jangan khawatir teman-teman sekalian, nanti setelah ini dari tim jurnal lainnya juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi dari teman-teman bisa langsung klik linknya. Atau bisa langsung scan nih, barangkali ada yang pegang, ada yang sambil dari gadget lain juga, dari smartphone, jadi boleh langsung di scan QR yang ada di layar pada saat ini. Gitu. Nah, mungkin setelah ini aku akan coba bantu ya untuk link feedback formnya. Jadi nanti dari Bapak Ibu sekalian boleh langsung klik agar lebih mudah lagi. Nah, aku barusan sudah kirim ya teman-teman di kolom chat. Jadi silakan diklik link feedback formnya. Silakan disampaikan alamat email yang aktif dan nama lengkapnya yang betul penulisannya, karena nanti juga akan kami buatkan untuk e-sertifikatnya. Jadi silakan nanti mohon ditunggu saja maksimal 3 hari setelah webinar ini, nanti kami akan kirimkan kembali mengenai rekaman webinar dan juga e-sertifikat. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu sekalian, jadi nanti di tanggal 26 Juni, atau itu hari Rabu depan, itu kita juga ada namanya Journal Mastering Class, di mana di Journal Mastering Class itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut nih, atau demo lebih lanjut mengenai fitur-fitur dari supply chain management. Jadi silakan nih Bapak Ibu sekalian jika tertarik untuk tahu nanti studi kasusnya seperti apa, akan dibahas lebih detail di Journal Mastering Class tersebut. Jadi silakan jika tertarik bergabung juga boleh langsung sampaikan di feedback form ya. Nanti akan ada pertanyaannya dan boleh disesuaikan kebutuhannya. Oke, next. Nah, ini untuk tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan nih, kalau sekarang dari Bapak Ibu lihat, itu sudah ada 7 pertanyaan ya yang sudah masuk. Silakan jika ada pertanyaan lain nih, mumpung kita bisa diskusi langsung sama Mas Kris nih dari tim Product and Journal. Boleh disampaikan pertanyaannya mengenai manajemen produksi. Yang pastinya mohon untuk disampaikan pertanyaan tersebut di tab Q&A. Oke. Nah, ini juga ada informasi mengenai grup komunitas Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung ke grup komunitasnya jurnal di WhatsApp ya. Saat ini kami sudah ada 1.000 lebih teman-teman yang bergabung. Silakan sampaikan juga ketertarikannya di feedback form. Jadi nanti akan ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu sekalian tertarik untuk bergabung ke grup komunitas? Bagi yang sudah tertarik, bagi yang sudah bergabung, boleh diisikan saja sudah bergabung. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dan tertarik, boleh banget untuk langsung diklik tertarik. Jadi nanti bagi yang tertarik akan diarahkan ke halaman WhatsApp. Nah, ini ada beberapa activity yang bisa Bapak Ibu ikuti. Jadi nanti ketika sudah bergabung di grup, kita bisa saling sharing dan bisa tahu nih informasi event-event jurnal. Ada event online, webinar seperti hari ini, dan juga acara offline yang bisa kumpul temu dengan teman-teman jurnal lainnya. Nah, selain itu, dari Bapak Ibu juga sangat bisa untuk mengulik informasi seputar regulasi pemerintah atau juga hal-hal lainnya mengenai finance dan accounting di website Makari Community. Jadi untuk website Makari Community ini juga aksesnya publik, Bapak Ibu sekalian boleh diakses langsung di community.makari.com. Silakan ya, di website ini kami juga berusaha untuk selalu update juga nih untuk Bapak Ibu sekalian informasi mengenai event dan juga kegiatan jurnal lainnya. Dan yang paling menarik, seperti yang aku janjikan tadi di awal, nanti di penghujung acara kita akan ada sesi giveaway, di mana aku akan mengundi 3 nama yang terpilih dari feedback form, yang bisa mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Tapi dengan syarat nih, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti bagian namanya yang terpilih, aku akan aktifkan mikrofonnya dan akan konfirmasi kehadiran. Jadi kalau seandainya namanya terpilih nih, misalkan namaku terpilih, tapi ternyata aku tidak bisa konfirmasi kehadiran, jadi nanti akan kita undi ke nama berikutnya. Gitu. Jadi kita hanya akan memilih nama-nama yang masih stay sampai akhir Zoom ini. Jadi silakan jika tertarik boleh diisikan juga di feedback form ya.
Oke, tambah berlama-lama lagi. Jadi karena pasti udah penasaran nih, kira-kira gimana nih sebetulnya yang bisa dibantu dari manajemen produksi di jurnal. Jadi saat ini kami sudah lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, teman-teman sekalian. Nah, sebetulnya di sini dari Mas Kris sudah bantu in paralel juga, sudah bantu untuk menjawab beberapa pertanyaan secara typing. Nah, jadi silakan untuk beberapa pertanyaan yang sudah terjawab by typing, boleh dicek juga di tab answer di menu Q&A. Nah, tapi sebelum itu, dan selain itu, kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang masih kita open ya, di tab open. Oke, mungkin dari Mas Kris boleh nih, nanti boleh dinyalakan lagi kamera dan mikrofonnya, kita akan coba jawab satu persatu. Mungkin kita akan jawab dari pertanyaan pertama dari Ibu Ike ya, Mas Kris ya. Terlihatkah di sana? Iya, Oke, nah mungkin nanti aku coba bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Ike. Nanti kalau seandainya dari Ibu Ike ada pertanyaan lanjutan, aku akan aktifkan mikrofonnya. Tapi sementara kayak seperti ini, Mas Kris, pertanyaannya. Yang pertama, jika SPK dibatalkan, bagaimana status raw material yang sudah keluar? Lalu yang kedua, kalau SPK sudah dibatalkan, apakah masih bisa nih untuk digunakan kembali? Nah, yang ketiga, bagaimana cara penerimaan barang produksi dan barang dikirim secara parsial? Oke, terkait hal ini boleh dibantu jawab satu persatu dari Mas Kris, silakan. oke. Terima kasih Bu Ike. Mungkin saya coba jawab satu persatu. Yang pertama, jika SPK dibatalkan, bagaimana status raw material yang sudah keluar? Jadi status raw material atau stoknya itu akan dikembalikan. Jika prosesnya batal, kita akan kembalikan stoknya seperti semula gitu ya. Jadi akan kembali seperti stok awal. Kalau SPK sudah dibatalkan, apakah masih bisa digunakan kembali? Saat ini belum, Bu. Jadi saat ini kalau dia sudah dibatalkan, karena kita belum ada feature untuk edit work order gitu ya. Jadi masih perlu membuat work order baru atau SPK baru. Yang ketiga, bagaimana cara penerimaan barang produksi dan barang dikirim secara parsial. Oke, untuk barang produksi atau hasil produksi mungkin ya outputnya, begitu nanti work ordernya finish, itu secara stok akan terupdate secara otomatis di inventory-nya. Nah, tapi memang sekarang juga salah satu limitasinya adalah kita belum bisa memproduksi secara parsial. Jadi proses produksi itu tidak bisa dilakukan sebagian per sebagian gitu. Yang bisa dilakukan masih dalam proses adjustment tadi jika memang kuantiti yang dihasilkan lebih kecil dari yang ditargetkan. Oke, thank you Mas Kris. Nah, mungkin sebelum lanjut, aku mau coba konfirmasi ke Ibu Ike-nya dulu ya. Halo, selamat Ya. siang Ibu Ike. Sudah bisa dinyalakan untuk mikrofonnya? Halo, selamat siang Ibu Ike. Aku sudah aktifkan mikrofonnya. Apakah sudah terjawab atau mungkin barangkali ada pertanyaan lebih lanjut? Oke, sembari menunggu. Oke, ya. Halo, selamat siang Ibu. Siang. Iya, untuk pertanyaannya bagaimana? Apakah sudah terjawab atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut dari Ibu Ike? Ya gitu Bu, yang pasti. Ya, berarti tadi kalau untuk kan kita tuh kalau produksi itu belum tentu semuanya tuh langsung selesai ya. Nah, berarti kalau misalnya memang kirimannya secara parsial itu belum bisa ya. Mas Kris, punten itu masih di mute. Oke. Sorry. Iya Bu Ika, jadi produksi secara parsialnya memang sekarang belum bisa. Jadi mungkin kalau misalnya produksinya belum selesai semua dan mau dijual, mungkin memang diselesaikan dulu gitu ya untuk work ordernya, di-adjust gitu ya, kuantitinya jadi lebih kecil, baru nanti create work order baru. Mungkin itu bisa jadi satu cara. Tapi kalau Oh, jadi enggak, nanti bisa. ya harus full Bu. Jadi satu work order itu sekarang hasil produksinya itu harus akan dicatatkan sebagai full. Oh, berarti nanti kita akan bikin SPK baru ya. Ya, kalau mau parsial, mungkin salah satu caranya adalah bikin SPK baru untuk sisanya gitu. Oh, berarti nanti adjustment lagi. Jadi, misalkan tadi tuh kita tuh kuantitinya 50, tapi baru datang setengah, misal 25. Artinya nanti Ya, barang yang stok keluarnya juga akan disesuaikan lagi ya. betul disesuaikan. Oh, Jadi material lagi. Oh, work ordernya di tahap akhir tuh disesuaikan dulu semuanya jadi 25 gitu, supaya nanti hmm. HPP-nya tetap HPP 25. Berarti untuk bikin SPK baru tuh harus dalam waktu yang sama ya. Karena kalau nggak kan pasti ada gap secara kuantiti raw material ya, Pak ya. Hmm. Kak, raw materialnya akan dibalikin, Bu.
Nah, maksudnya kan tapi dalam kenyataannya raw materialnya udah keluar, Pak. Nanti dibalikin lagi. Oh iya, nanti setelah Ibu adjust nih, misalnya Oh, dikurangin dari 50 ke 25, nanti raw materialnya itu akan balik juga 25. berarti memang gap antara pas kita terima sebagian dan kita bikin SPK baru tuh seharusnya tuh langsung ya, Pak ya? Iya, langsung. Hmm, oke oke. Pak, satu pertanyaan lagi deh. Nah, Kan tadi tuh ada biaya pengemasan ya sama biaya apa ya tadi tuh perusahaan. perakitan. Nah, Nah, itu tuh nanti di jurnalnya masuknya kemana ya, Pak ya? Si biaya-biaya itunya. itu sih kita catatkan jurnal entries, Bu. Jadi di jurnalnya itu kita cuma bikin jurnal entries dokumen. Pencatatannya itu sebenarnya tadi kan kita ada pilih tuh account inventory yang di bagian atas. Nah, kita akan catat work in progress atau account inventory yang dipilih tadi di work order itu untuk debitnya sama biayanya itu kan nanti ada pemetaan akun tuh, Ibu bisa pilih sendiri tuh mau pakai akun apa untuk biaya perutaannya tadi. Nah, itu nanti jadi kreditnya. Berarti nanti lawannya ke hutang ya, Pak? Atau gimana? Lawannya itu ke hutang atau tidaknya sebenarnya nanti tergantung Ibu. Tapi mungkin gini sih, mungkin lebih jelasnya nanti kalau misalnya nanti ada webinar berikutnya ya, setelah feature-nya Oh, rilis mungkin akan lebih enak gitu. Nah, oke nanti oke. mungkin Anissa kali ya kalau misalnya ke depannya mungkin kita ada lagi gitu ya webinar buat production, nanti mungkin kita akan fokus untuk pencatatannya. Misalkan ada kesesuaian harga nih kita mau edit, bisa nggak gitu kan? Mungkin Oh harus iya ada. iya Pak. Pak, maaf satu lagi. Ya. Kalau misalnya tuh status SPK itu sedang berlangsung, kemudian kita tuh ada bukan edit harga sih, memang ada perubahan harga, itu masih bisa ya? Jadi mungkin bisa dibilang bukan edit, Bu, tapi adjust. Adjust itu bisa dilakukan di tahap akhir tadi aja. Jadi sebelum finish kita bisa adjust data-datanya gitu. Misalnya ada perubahan harga, perubahan ongkos, perubahan biaya di tahap Heeh. akhir yang tadi saya demoin. Nah, itu bisa di-adjust satu kali sih Mungkin sebenarnya. sedang berlangsung. Oh, berarti nanti di jasnya tuh di akhir aja. Betul, di akhir aja. Oh, nggak bisa Itu di proses tengah-tengah proses ya? nggak bisa di tengah-tengah proses, sekarang belum bisa. Oh, oke oke Pak. Oke, iya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Sama-sama, Bu Terima Ike. kasih kembali Ibu Ika. Semoga menjawab Ya, ya untuk teman-teman yang lain juga yang bertanya, karena tadi aku lihat pertanyaan Ibu Ika juga diupload oleh beberapa teman-teman. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya, aku ingin mengingatkan kembali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti untuk jangan khawatir untuk dari materi PowerPoint dan juga rekaman webinarnya beserta sertifikat nanti akan kami bagikan kembali maksimum 3 hari setelah webinar ini berlangsung. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, kami hanya akan mengirimkan rekaman materi ini hanya kepada teman-teman yang sudah mengisikan feedback form. Dan boleh disesuaikan juga dengan kebutuhannya ya. Jadi apabila nanti dari teman-teman tertarik nih untuk mengikuti ada sesi jurnal mastering class juga untuk kita konsultasi lebih dalam beserta studi kasus mengenai supply chain management di jurnal, silakan untuk ikuti dan isikan ketertarikannya di feedback form. Jadi nanti bagi yang tertarik akan kami daftarkan dan akan kami invite untuk mengikuti sesi jurnal mastering class di tanggal 26 Juni ya, atau hari Rabu depan. Nah, mohon pastikan untuk penulisan nama dan juga alamat emailnya sudah betul ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti kami akan mengirimkan rekaman webinar dan materi PowerPoint-nya ke alamat email yang sudah terdaftar di feedback form. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oh, mohon maaf, sepertinya ini ada sedikit kesalahan. Jadi mungkin bisa mengacu kepada link yang ada di sini ya. Silakan Bapak Ibu sekalian di link bit.ly/jgs101-fb02. Atau setelah ini dari rekan jurnalku juga akan bantu share linknya di kolom chat ya. Atau bisa scan QR juga yang sudah terpampang di layar. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya nih. Mas Kris, ada pertanyaan dari Ibu sorry. Ya, dari Ibu Emilia Sulistio. Industri apa saja ya yang sekiranya bisa menggunakan fitur-fitur ini yang sudah dijelaskan tadi? Misal kalau misalkan di Ibu Emilia itu sistem booking perusahaan rental kendaraan, apakah bisa nih untuk menggunakan fitur ini dari proses booking atau dengan menggunakan work order ini? Mungkin untuk hal ini bisa dibantu jawab, Mas Kris, silakan. Oke. Jadi sebenarnya produksi ini kan dibuat untuk memproduce something gitu ya dari produk-produk tertentu gitu ya, baik itu melalui proses perakitan ataupun melalui proses pemisahan menjadi produk yang berbeda gitu.
Nah, jadi kalau misalnya untuk perusahaan rental proses booking, mungkin lebih pasnya itu eh, agak 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 kurang pas sih mungkin ya kalau mungkin rental. Kecuali kalau memang bisa dibikin kayak eh, package rental gitu ya. Jadi eh, seperti rental untuk sepertinya kurang sih Pak. Ibu ya, Ibu Emilia. Sepertinya sih kurang pas kalau misalnya Ibu mau pakai proses booking rental. Mungkin lebih pasnya itu kalau misalnya booking rental, terus mau bikin package misalnya 7 harian, 3 harian, atau seperti itu mungkin bisa pakai bundle and conversion aja sebenarnya nggak perlu pakai production. Karena production itu basically by natural itu memproduce something gitu dari beberapa produk atau dari sebuah produk menjadi satu produk hasil jadi atau beberapa produk hasil jadi gitu untuk perakitan atau pemisahan. Oke, terima kasih informasinya, Mas Kris. Mungkin nanti dari Ibu Emilia juga bisa ya untuk berkonsultasi lebih lanjut jika memang ada kebutuhan nih untuk tahu kira-kira di bisnis proses Ibu Emilia apa saja nih yang bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan dari Mekari Jurnalnya. Itu juga bisa disampaikan saja di feedback form ya. Jadi nanti bisa dibantu lebih lanjut untuk konsultasinya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Piona nih. Sebetulnya ini sudah dibantu jawab by typing, tapi karena tadi sempat di-vote oleh beberapa teman-teman, jadi mungkin dari Mas Kris boleh bantu untuk sampaikan juga ya. Kebetulan ini terkait juga nih dengan yang kita bahas tadi mengenai work order. Pertanyaan seperti ini, ketika sudah start work order, apakah cost atau harga dalam proses routingnya itu bisa diedit kembali? Kemudian untuk pemetaan persentase waste auto calculate atau input manual berdasarkan perkiraan. Mengenai hal ini, silakan Mas Kris, gimana informasinya? Oke, sebentar saya lagi cari pertanyaan yang mana ya. Kebetulan bisa dicek di tab answer, Mas Kris, dari Ibu Piona ya. Ibu Fiona sebenarnya. Oke, jadi ketika sudah work ordernya udah start gitu ya, itu basically memang nggak bisa diapa-apain. Work ordernya itu harus tetap berlangsung. Jadi work order itu saat ini memang hanya bisa di-adjust di tahap akhir tadi. Jadi setelah proses routingnya selesai, waktu mau memfinalkan work ordernya finish gitu ya. Nah, di situ kita bisa adjust untuk terakhir kalinya, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan pada saat itulah ya, entah misalnya outputnya berubah atau waste-nya ternyata jauh lebih banyak karena satu dan lain hal, atau harga routingnya jadi lebih mahal gitu karena satu dan lain hal. Nah, dia bisa diubah itu di tahap akhir aja, nggak bisa di tengah-tengah proses. Jadi kalau udah start nggak bisa dibilang kalau pertanyaan di tengah-tengah proses nggak bisa, tapi kalau di ujungnya itu bisa, di ujung sebelum memfinalkan. Nah, untuk pemetaan persentase waste itu untuk input persentasenya itu manual. Jadi biasanya itu production manager itu udah kalau dari histori-histori produksi semua itu mereka udah punya standar waste yang harus di-achieve itu berapa persen. Dia bisa input atau berdasarkan perkiraan kalau memang produknya adalah produk baru, waste-nya itu berapa persen. Nanti yang akan muncul otomatis itu adalah value-nya, value dari nilainya. Karena tadi kalau misalnya kita input misalnya limbah gitu ya, limbah produksi 5%, nanti sebelah kanan itu kan ada value nilainya yang dikalikan dari biaya produksinya itu berapa nilai dari waste-nya. Nah, itunya otomatis. Nilai value-nya akan otomatis dikalikan dari total biaya produksi, tapi untuk persentasenya perlu diinput manual. Oke, terima kasih Mas Kris untuk informasinya. Nah, sebelum kita coba next ke pertanyaan berikutnya, mungkin aku mau coba konfirmasi ya dari Ibu Piona, Bapak atau Ibu Piona. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Siang Ibu, boleh perkenalan dari company apa? Ya, saya dari Good Quality. Oke, untuk pertanyaan kira-kira apakah sudah terjawab atau mungkin ada follow up question nih dari Ibu Piona, silakan. Untuk dari saya sudah cukup terjawab. Oke, sudah clear ya? Ya, Oke, terima kasih banyak Ibu Piona sudah bergabung dan menyampaikan pertanyaan. Semoga menjawab. Kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, Mas Kris, tadi kan kita sudah sempat bahas ya, ada beberapa fitur nih seperti BOM, work order, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada nih beberapa, kalau misalkan aku coba cek ya di pertanyaan, ada beberapa teman-teman yang pertanyaan itu sama. Untuk menu produksi ini apakah sudah bisa dipakai di jurnal saya saat ini? Dan
kalau misalkan memang ada paket-paketnya, ini gimana nih kalau misalkan manajemen produksi ini bisa digunakan di paket apa? Mungkin terkait hal ini silakan boleh diinformasikan nih Mas Kris karena lumayan banyak juga yang bertanya hal ini. Oke, jadi untuk production ini sendiri itu ada 2 package sebenarnya. By default itu menu production tersedia di package 360 Pari Jurnal. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang belum terdaftar di package tersebut, itu kita juga ada add-on untuk production-nya itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk yang belum pakai 360 itu bisa pakai add-on-nya untuk production. Tapi yang sudah pakai 360 itu udah otomatis dapat. Oke, berarti kalau misalkan aku bantu recap lagi untuk manajemen produksi ini bisa diakses di paket Jurnal 360. Cuma nanti berarti dari Bapak Ibu sekalian jika memang ada kebutuhan ya untuk konsultasi dulu nih mengenai penggunaan manajemen produksi, fitur-fitur manajemen produksi ini atau juga supply chain management, silakan boleh disampaikan saja di feedback form atau juga mengikuti sesi jurnal mastering kelasnya terlebih dahulu. Jadi nanti supaya bisa lebih kebayang nih kira-kira untuk untuk fitur-fitur supply chain management ini apa saja nih yang bisa dimanfaatkan dengan study case daily-nya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi silakan boleh disampaikan saja di feedback form, nanti dari tim kami akan menghubungi kembali jika memang ada kebutuhan. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini karena kita juga terbatas waktu ya Bapak Ibu sekalian, jadi aku informasikan kembali. Mohon untuk disampaikan saja, mohon untuk diisikan saja feedback formnya dengan alamat email yang betul. Jadi nanti untuk berarti nanti kita akan mengirimkan 3 item ya, yaitu materi PowerPoint, rekaman webinar, dan juga e-sertifikat beserta rekapan tanya jawab hari ini. Jadi ada 4 item nih yang akan kita kirimkan kembali maksimum 3 hari setelah webinar ini berlangsung. Jadi silakan diisikan feedback formnya, nanti kami akan kirimkan kembali untuk materi webinarnya. Oke, di sini aku akan coba cek ya Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin aku akan coba jawab 2 pertanyaan terakhir ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Aldi Natajeli. Mungkin aku coba bacakan dulu ya pertanyaannya, Mas Kris. Ini kebetulan ada 2 pertanyaan dan cukup panjang. Jadi pertanyaan seperti ini. Untuk proses produksi yang alurnya seperti ini. Jadi yang pertama, raw material, kemudian diproses, dan kemudian menjadi beberapa bahan setengah jadi. Lalu diproses satu bahan setengah jadi, dan diolah menjadi produk hampir jadi A. Mungkin untuk hal ini, akan lebih enak kalau misalkan aku invite Pak Aldinya ya untuk menyalakan juga nih mikrofonnya barangkali ingin disampaikan langsung. Halo, selamat siang Bapak atau Ibu. Halo, selamat siang. Siang Pak Aldi, boleh Pak perkenalan dari company apa? Saya Kameni Natajali dari Bandung. Oke, untuk pertanyaan silakan Pak boleh langsung disampaikan kepada Mas Kris seperti apa kebutuhannya. Selamat siang, Pak Kris. Jadi, company kami itu kan proses produksinya itu dari raw material yang banyak, baru diproses, dibagi kecil-kecil gitu. Nah, karena ini kan topping minuman, jadi si toppingnya dengan pengawetnya itu kan diproses terpisah. Jadi ketika semua keduanya udah jadi, baru kemudian disatukan ke dalam kemasan supaya menjadi produk jadi. Nah, itu kira-kira untuk prosesnya bisa diaplikasikan di fitur ini atau enggak? Oke, thank you Pak Aldi. Jadi kurang lebih ini sebenarnya konsepnya ada beberapa tahapan proses produksi gitu ya, dari bahan mentah ke bahan setengah jadi, nanti bahan setengah jadi, masing-masing bahan setengah jadi gitu ya, digabungin lagi sampai jadi bahan jadi. Jadi basically bisa Pak menggunakan penuh production, cuma memang perlu dicari caranya gitu ya. Kalau yang saya lihat itu caranya memang perlu membuat multiple work order jadinya dan multiple BOM, di mana pertama itu adalah targetnya adalah membuat work order untuk bahan setengah jadinya dulu. Jadi ada raw material, outputnya adalah bahan setengah jadi. Nanti ada lagi work order untuk membuat bahan setengah jadi ini, ya beberapa bahan setengah jadi yang dibutuhkan gitu, jadi komponen produk, untuk akhirnya ujungnya jadi bahan jadi yang mau dijualnya itu. Jadi lebih ke Bapak punya proses itu untuk membuat satu output
yang siap dijual, itu jadi perlu ada beberapa proses produksi yang dilakukan bertahap. Oke, terima kasih Mas Kris. Dari Pak Aldi bagaimana? Apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut? Kalau sebelumnya saya tadi sempat dengar kalau yang harus produknya single itu bagaimana? Apakah mempengaruhi atau enggak nanti? Enggak Pak, karena produk single itu kan tipe tipe produk yang kita buat gitu ya untuk nanti sebagai raw material ataupun sebagai output. Jadi selama Bapak bikin semua produknya single di awal, baik itu barang setengah jadi, itu nggak akan ada masalah Pak, karena output yang dihasilkan dari work order itu juga statusnya produknya single sifatnya juga gitu, karena dia bukan, walaupun dia adalah proses dari beberapa komponen, dia itu tidak tercatat sebagai produk bundle, dia tercatat tetap sebagai satu produk yang stand alone gitu, berdiri sendiri. Jadi nggak ada issue dengan tipe produknya. Eh, sudah cukup paham dan sudah cukup juga. Nanti mungkin kalau saya ada pertanyaan, saya coba kontak Bapak atau mungkin ke grup yang fintech mungkin. Boleh, Boleh boleh. Pak. Ya. Boleh Pak Aldi, silakan nanti jika memang ada pertanyaan lebih lanjut, boleh diskusi juga di grup community, atau juga barangkali nanti dari Pak Aldi mungkin mau ikut jurnal mastering kelasnya dulu ya di tanggal 26 Juni, itu juga nanti di sana akan dibahas tuh Pak, kira-kira untuk penggunaan itu akan seperti apa gitu detailnya. Jadi nanti boleh diisikan saja feedback formnya ya untuk jika memang tertarik mengikuti jurnal mastering class. Oke, terima kasih kembali Pak Aldi untuk pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi berhubung kita sudah hampir di penghujung acara, jadi untuk sesi tanya jawab hari ini aku cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Mas Kris sudah bantu sharing tadi ya dari beberapa update nih tentang fitur-fitur di manajemen produksi. Tadi juga sudah sempat diskusi dengan teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa menjadi informasi baru dan bisa diimplementasikan juga ya oleh teman-teman nantinya. Thank you Mas Kris, semoga bisa ketemu di event-event jurnal berikutnya ya. Thank Oke, you Bapak Ibu. Thank you Anissa. terima kasih kembali Mas Kris. Oke Bapak Ibu sekalian, mohon jangan kemana-mana dulu karena seperti yang aku janjikan di awal, setelah ini kita akan ada sesi giveaway. Tapi sebelumnya aku ingin mengingatkan kembali, jadi nanti untuk rekaman PowerPoint, rekapan tanya jawab beserta e-sertifikat, dan rekaman webinarnya, akan kami kirimkan kembali ke alamat email yang sudah didaftarkan pada feedback form. Jadi pastikan saja Bapak Ibu sekalian sudah mengisikan feedback formnya ya, beserta juga disampaikan saja kebutuhannya mengenai fitur-fitur atau juga jika ingin konsultasi mengenai supply chain management di Makari Jurnal dengan tim jurnal. Jadi silakan dan lagi-lagi aku ingatkan, kita di Rabu depan di tanggal 26 Juni itu juga akan ada sesi Jurnal Mastering Class, di mana di Jurnal Mastering Class itu nanti teman-teman bisa join lagi untuk tahu lebih dalam nih, kita akan deep dive kira-kira fitur-fitur kelola supply chain management di jurnal ini ada apa saja dan di industri apa saja nih yang bisa dimanfaatkan ya. Mungkin tadi beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, boleh nanti ikut di Jurnal Mastering Class tersebut. Silakan sampaikan saja di feedback form. Dan ya, seperti yang aku janjikan, saat ini aku akan coba share screen ya, nama-nama yang sudah terdaftar di feedback form untuk kita undi nih, kira-kira siapa yang mendapatkan GoPay senilai Rp100.000. Dan aku ingatkan lagi, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti bagi nama-nama yang terpilih, aku akan aktifkan mikrofonnya, dan aku akan konfirmasi kehadiran. Jadi nanti apabila nama yang terpilih tidak bisa konfirmasi kehadiran, kita akan spin ke nama berikutnya. Oke. Aku izin off cam ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini adalah nama-nama yang sudah terdaftar di feedback form. Dan kita akan spin ya, mulai dari hitungan ketiga, 2, 1. Oke, nama pertama atas nama Ibu Rini Suryani. Kita coba cek ya. Ada nih. Halo, selamat siang Ibu Rini Suryani. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, selamat siang Ibu. Atau mungkin jika mikrofonnya bermasalah, boleh langsung konfirmasi di kolom chat. Aku hitung mundur ya. Jika tidak ada konfirmasi, aku akan remove dan akan spin ke nama berikutnya. Oke, ini Bu Rini sudah raise hand. Mungkin boleh dinyalakan mikrofonnya?
Halo, selamat siang. Halo, siang Bu. Jelas nggak Bu? Siang. Oke, terdengar Ibu. Aman. Iya. Boleh Bu, perkenalan dulu dong dari company apa? Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rini Suryani. Saya dari company PT Macindo Tama Abadi. Oke, terima kasih ya Ibu Rini sudah bergabung di webinar hari ini. Nanti untuk voucher GoPay-nya aku hubungi maksimum 3 hari setelah webinar ini ya, via WhatsApp. Oke, baik. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih kembali Bu. Terima kasih kembali Bu. Sehat-sehat ya. Semoga banyak nih yang bisa diambil dari webinar hari ini. Oke, kita akan coba remove ya nama Ibu Rini. Dan kita akan coba spin ke nama berikutnya. Oke, atas nama Pak Denny Giovanni. Kita cek ya. Oke, halo, selamat siang Pak Denny. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, sudah raise hand nih. Masih stay ya. Boleh Pak dinyalakan mikrofonnya, kita perkenalan dulu. Atau mungkin barangkali sedang terkendala ya mikrofonnya. Oke, Halo, selamat siang. siang Buat Pak Denny. Dari company apa Pak? perkenalkan, nama saya Den Giovanni dari company PT Ensiklomusika. Oke, terima kasih Pak Denny sudah bergabung di webinar hari ini. Nanti sama seperti sebelumnya, aku akan hubungi maksimum 3 hari via WhatsApp ya untuk voucher GoPay-nya. Baik, Terima Kak. kasih. Thank you. Thank you, terima kasih Pak. Sehat-sehat ya. Oke, kita sudah dapat 2 nama nih, teman-teman. Sekarang kita akan remove dan kita akan coba cek ke nama berikutnya. Oke, yang berikutnya atas nama Ibu Mei. Oke, untuk Ibu Mei, oke. Untuk Ibu Mei sebetulnya di sini ada, oke, aku coba yang Ibu Mei Diana ya. Halo, selamat siang. Ibu Mei Diana, boleh dinyalakan mikrofonnya? Halo Bu, itu kayaknya bukan saya deh Bu. Oh, berbeda ya? Oke, Iya oke. beda Bu. Oke, kebetulan ada 3 nama Mei, teman-teman. Jadi mau ditunggu, aku akan cek ya lebih lanjut nih. Kira-kira kebetulan namanya ada yang mirip. Oke, barangkali dari Ibu Mei yang penulisannya Mei double I, boleh di raise hand juga ya. Boleh bantu aku, barangkali nanti bisa aku aktifkan mikrofonnya. Aku coba ke Ibu Meilan ya. Halo, selamat siang Ibu Meilan. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Sebentar ini ada yang chat ya. Oke, apa? Halo, Halo, halo siang. siang Ibu Meilan. Ibu Meilan, apakah betul untuk di feedback formnya tadi penulisannya namanya Mei double I? Aku mau coba Oh, cross bukan. check. Bukan ya? Oke. Iya satu ya. Oke, terima kasih Ibu konfirmasinya. Ya, kasih Mbak. Oke, kita coba cek ya. Ini kebetulan tadi di kolom chat tuh ada yang mic saya nggak bisa nyala. Oke, dari Ibu Mariam ya. Coba kita cek. Eh, halo. Selamat siang Ibu Mariam. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, halo. Halo Ibu. Betul ya untuk di feedback form tadi menulisnya Mei ya? Iya, iya benar. Oke, oke. Boleh Bu perkenalan dulu dari company apa? Oh, oke. Saya Mei ya dari PT Dilah Berdikari. Oke, thank you ya Ibu Mei sudah bergabung di webinar hari ini. Nanti untuk voucher Oke. giveaway-nya aku hubungi lebih lanjut ya di Oke. WhatsApp. Oke, terima Oke, kasih oke. kembali. Thank you. Ya. Oke, sehat-sehat Ibu Mei. Oke, Bapak Ibu sekalian itulah 3 nama yang sudah terpilih. Terima kasih tadi ya sudah bantu konfirmasi juga dan terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk sudah bergabung di webinar hari ini. Nantikan saja untuk informasi webinar-webinar jurnal berikutnya. Semoga kita juga bisa memberikan webinar yang lebih insightful lagi nih nanti ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aku mewakili segenap tim jurnal. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, tapi aku berharap feedback yang sudah diberikan bisa menjadi bahan evaluasi kami ke depannya. Jangan bosan-bosan untuk ikut di event jurnal ya, teman-teman sekalian. Terima kasih dan selamat sore. Sampai berjumpa di event berikutnya.
pencarian cinta sejati untuk hidupku. Kurang lebih yang seperti dia ku harap dalam cintaku. Ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang